Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 791. Koin berkilauan melayang di udara dan mendarat di tangan Zhou Yuan. Dia mengamatinya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Koin itu sepertinya terbuat dari semacam kristal tembus pekamuk khusus. Sebuah menara berdesain unik dengan matahari menyilaukan di atasnya telah diukir di muka koin. Koin asal. Zhou Yuan mengotak-atik koin di tangannya tetapi tidak dapat mendeteksi gelombang genesis ki apapun darinya. Dia bertanya dengan bingung, fungsi apa yang dimilikinya. Menurut kata-kata Ye Bingling, ini adalah objek yang menarik banyak jenius dwelling ilahi dari wilayah Tianyuan ke Pavilion 4. Ye Bingling melirik Zhou Yuan dengan aneh. Apakah memang ada seseorang yang tidak mengetahui hal ini di wilayah Tianyuan? Di samping Zhou Yuan, Yi Qiushui dengan lembut menjelaskan, di tengah 4 pavilion adalah pulau terapung yang sangat istimewa. Di pulau itu ada menara yang dikenal sebagai Menara Asal 4 Roh, yang dibangun secara pribadi oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Menara Asal 4 Roh, gumam Zhou Yuan. Ada 4 distrik di Menara Asal 4 Roh, distrik angin, distrik hutan, distrik api, dan distrik gunung. Yi Qiushui tertawa kecil. Benar, pavilion keempat sebenarnya didirikan di bawah distrik-distrik ini. Menara Asal 4 Roh mampu membantu kultivasi seseorang. Tanya Zhou Yuan. Area kultivasi seperti itu tidak jarang. Ye Bingling mengambil alih pada titik ini bukan area kultivasi yang sederhana. Bagaimana saya mengatakan ini? Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, tujuan utama kita setelah memasuki Menara Asal 4 Roh adalah untuk mendapatkan Genesis Rune. Genesis Rune. Zhou Yuan mengerutkan kening, tidak terlalu mengerti. Genesis Rune yang abadi. Kata-kata terakhir Ye Bingling menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis, dan dia tanpa sadar berteriak, Eternal Genesis Rune. Bagaimana mungkin? Tentu dia tahu bahwa Genesis Runes bisa ditorehkan di tubuh untuk memperkuat kekuatan seseorang. Tapi Genesis Rune ini hanya sementara, dan akan segera memudar setelah diaktifkan. Sebaliknya, Genesis Rune yang abadi, meskipun beberapa Genesis Rune tingkat puncak yang sangat kuno dapat bertahan selamanya, hanya rune tingkat tertinggi di dunia ini yang dapat mencapai ketinggian seperti itu. Tapi dari apa yang dikatakan Ye Bingling, setiap individu yang memasuki Menara Asal 4 Roh memiliki kesempatan untuk mendapatkan Genesis Runes yang abadi. Ini benar-benar tidak masuk akal, terutama bagi seseorang seperti Zhou Yuan, yang sangat ahli dalam seni Genesis Runes. Aku tidak mengerti cara kerjanya, tapi Menara 4 Roh diciptakan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Ada 4 Genesis Rune kuno di dalam Menara 4 Roh Origin, Rune Roh Angin Distrik Angin, Rune Roh Hutan Distrik Hutan, Rune Roh Api Distrik Api, dan Rune Roh Gunung Distrik Gunung. Ambil contoh Distrik Angin Pavilion Angin kita. Angin kencang roh astral menghancurkan langitnya sepanjang tahun. Di dalam angin astral, tubuh dan jiwa seseorang akan merasa seolah-olah sedang dipotong oleh ribuan pisau. Tetapi jika seseorang berhasil menahan siksaan, tanda genesis kecil dari angin astral akan tertinggal di tubuhnya. Mengumpulkan tanda-tanda ini secara perlahan pada akhirnya akan menghasilkan rune roh angin yang lengkap. Petik 2. Apakah rune roh angin kuat? Tanya Zhou Yuan. Ye Bingling berkata, rune roh angin dapat meningkatkan kecepatan seseorang saat diaktifkan. Rune roh bumi dapat mempercepat kemampuan pemulihan seseorang, rune roh api memberikan kekuatan ledakan ke genesis ki seseorang, dan rune roh gunung akan sangat memperkuat ketangguhan seseorang. Tapi yang terpenting, keempat genesis rune ini akan meningkatkan genesis ki seseorang. Dia mengulurkan tangan kanannya. Tangannya tampak bersinar seolah-olah terbuat dari batu giok putih, begitu cantik sehingga orang harus melawan keinginan untuk menyentuhnya. Namun, Zhou Yuan menunjukkan sikap yang pantas, keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup menghentikan pekamugannya dari berlama-lama. Meskipun dia berulang kali memuji keindahan tangannya di dalam hatinya. Ye Bingling agak puas dengan penampilannya. Sepertinya tidak ada kekurangan pria yang telinganya memerah hanya dengan melihat tangannya. Orang-orang ini sepertinya hanya memiliki pikiran kotor di kepala mereka. Genesis ki lembut berkumpul di ujung jarinya, dan bintik cahaya biru berkumpul di punggung tangannya, akhirnya memuncak menjadi Genesis Rune biru misterius yang tidak lengkap. Genesis Rune berkedip saat Genesis Ki di ujung jari Ye Bingling melesat ke depan. Pada saat itu, Zhou Yuan dengan jelas merasakan aliran Genesis Ki menerima peningkatan tertentu. Rune roh angin saya hanya setengah selesai, namun,
Jika kita mengukurnya menggunakan bintang Genesis Key, itu memberi saya tambahan 1.000.000 bintang Genesis Key, kata Ye Bingling. Meskipun fondasi Genesis Key-nya sudah mencapai level 10 juta, 1 juta masih sangat besar. Zhou Yuan dengan keras mendesis, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Genesis Rune yang tidak lengkap dapat memberikan 1.000.000 bintang Genesis Key. Jika sudah selesai, bukankah itu setara dengan lebih dari 2 juta? Apa-apaan ini? Fondasi Genesis Key Zhou Yuan saat ini hanya mencapai 8 juta bintang Genesis Key. Dengan kata lain, rune roh angin akan meningkatkannya 1/4 dari totalnya. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Ye Bingling mengatakan bahwa banyak orang jenius di wilayah Tianyuan tidak berbondong-bondong ke 4 paviliun untuk obat dueling ilahi. Dengan Genesis Rune yang begitu ajaib, seseorang pasti akan mendapat keuntungan dalam pertarungan dengan lawan dengan level yang sama. Melihat penampilan terkejut Zhou Yuan menarik senyum langka dari Ye Bingling saat dia berkata, menara asal 4 roh itu unik bahkan di seluruh surga Hunyuan. Jika bukan karena penguasaan Genesis Rune yang luar biasa dari penguasa tertinggi Chang Yuan, akan sangat sulit untuk menciptakan tempat ajaib seperti itu. Zhou Yuan menghela nafas. Dia memang sangat luar biasa. Dia berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya, bisakah seseorang mendapatkan lebih dari 1 Genesis Rune kuno? Ye Bingling mengangguk kecil. Tentu saja bisa, tapi menurut aturan, seseorang hanya dapat melanjutkan ke distrik lain setelah menyelesaikan rune roh dari pavilionnya sendiri. Bukankah itu berarti seseorang dapat mengumpulkan ke-4 rune? Berapa banyak Genesis Key yang akan ditambahkan? Zhou Yuan tidak bisa tidak bertanya. Dengan 2 juta per rune, bukankah itu 8 juta? Namun, bahkan Ye Bingling tidak bisa menahan tawa mendengar kata-katanya saat dia menggelengkan kepalanya. Cih, bocah. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kata-kata ini diucapkan oleh Wang tua yang mengantuk di belakang meja. Apakah menurutmu mudah untuk menyelesaikan rune roh angin? Kamu harus bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Bingling untuk menyelesaikan setengah rune-nya. Ye Bingling mengatupkan bibirnya dan berkata, 1,5 tahun. Lebih penting lagi, setiap orang memiliki batas waktu di menara asal 4 roh, yaitu maksimal 3 tahun. Setelah batas ini tercapai, kamu tidak lagi diizinkan masuk ke menara asal 4 roh. Di 4 paviliun saat ini, hanya 3 master paviliun lainnya yang berhasil menyelesaikan rune roh. Paviliun angin kami agak lemah jika dibandingkan. Di generasi ini, hanya Chen Beifeng dan saya yang telah mencapai level setengah rune. Zhou Yuan tercengang, agak tidak bisa mengerti. Kenapa ada larangan? Penatua Wang dengan santai menjelaskan, ketika kamu memasuki menara, itu akan memakan sebagian dari energi vital dan kekuatan roh di tubuhmu. Hanya dengan melakukan ini ia akan dapat memberikan kalian tanda Genesis tanpa henti untuk membuat rune roh. Dari pengujian kami, mengizinkan kalian masuk selama 3 tahun adalah batasnya. Kerusakan permanen akan terjadi pada energi vital dan roh seseorang jika melebihi batas ini. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Seseorang secara alami harus membayar untuk mendapatkan sesuatu. Petik 2. Baru saat itulah Zhou Yuan mengerti. Jadi seseorang harus mempersembahkan energi vital dan kekuatan rohnya ke menara asal 4 roh. Jika ini masalahnya, itu agak bisa dimengerti. Namun, pasti ada banyak detail dan kerumitan di balik cara kerja menara. Tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memahami mahakarya Master Chang Yuan mengingat pemahamannya saat ini tentang Genesis Rune. Tapi sepertinya sangat tidak mungkin untuk membuat ke-4 Genesis Rune kuno dalam waktu 3 tahun. Tidak heran Ye Bingling tertawa. Dia mungkin merasa dia terlalu optimis. Bahkan 1 Genesis Rune kuno yang lengkap akan membawa manfaat yang luar biasa. Kemudian, keinginan membara di mata Zhou Yuan saat dia dengan ringan melemparkan koin seperti kristal di tangannya. Koin asal ini harus diserahkan untuk memasuki menara asal 4 roh kan? Ye Bingling mengangguk dan berkata, setelah memasuki menara, seseorang harus membakar koin asal untuk memanggil kekuatan yang mengandung tanda Genesis. Semakin banyak koin yang kamu bakar, semakin banyak tanda Genesis yang akan mu panggil. Tanpa koin, tidak ada yang bisa mengumpulkan Genesis Rune kunomor. Anggota paviliun biasa akan menerima 20 koin asal per bulan. Sebagai wakil Master Paviliun, kamu dapat mengumpulkan 80 koin asal setiap bulan. Jika kamu menginginkan lebih, kamu harus menukarnya dengan anggota paviliun lain dengan menyelesaikan misi. Zhou Yuan menghela nafas panjang saat dia menatap koin berkilauan di tangannya.
Dia akhirnya mengerti mengapa objek ini bahkan menarik senyuman dari Ye Bingling yang dingin. Karena itu benar-benar imut kecil yang cantik. Setelah penjelasan Ye Bingling, Zhou Yuan sekarang sangat tertarik dengan menara asal empat roh. Oleh karena itu, dia membuat tujuan kecil untuk dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan rune roh angin. Meskipun Zhou Yuan sekarang sangat tertarik dengan menara asal empat roh, dia tidak segera mundur untuk melihatnya. Dia baru saja bergabung dengan paviliun angin, dan akan ada banyak waktu di masa depan. Selanjutnya, Ye Bingling membawa Zhou Yuan ke penginapannya. Sebagai wakil kepala paviliun, dia diberi rumah sendiri, rumah bertingkat kecil yang bagus. Rumah kecil itu terletak di tengah gunung dan dikelilingi kabut, memberikan suasana santai. Yi Qiushui adalah anggota paviliun angin biasa, tetapi dia menerima perlakuan istimewa karena dia perempuan. Dia diberi kabin kecil yang bagus yang menghadap ke alam terbuka. Itu adalah tempat yang damai dan sederhana. Setelah menempatkan mereka berdua, Ye Bingling mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia mengatur agar mereka mengunjungi menara asal empat roh keesokan harinya. Setelah mengirim kedua gadis itu, Zhou Yuan makan sederhana sebelum duduk di tempat tidurnya untuk memulai kultivasi hariannya. Hanya ada 2 bulan sampai pemilihan Master Pavilion. Dalam 2 bulan ini, Zhou Yuan perlu melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan jelas, 2 obat dueling ilahi bermutu tinggi muncul. Dia mengulurkan tangan dan meraih satu dengan tangan masing-masing. Sebagai wakil Master Pavilion Angin, dia sekarang memiliki aliran obat dueling ilahi yang stabil dan tidak perlu lagi berhemat seperti sebelumnya. Saat Zhou Yuan memasuki kondisi kultivasi, 2 obat dueling ilahi di tangannya mulai bersinar. Bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dan mengalir ke tubuh Zhou Yuan. Dinding antara surga keempat dan kelima di dueling ilahinya perlahan mulai menipis di bawah gelombang Genesis Ki. Setelah 4 jam, Zhou Yuan membuka matanya lagi saat obat-obatan dueling ilahi di tangannya berubah menjadi debu. Pembatasan antara surga dueling ilahi akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sepotong kegembiraan melonjak di mata Zhou Yuan. Dia telah mengerjakan penghalang khusus ini untuk waktu yang lama dan telah mengkonsumsi banyak obat dueling ilahi dalam prosesnya. Senang rasanya akhirnya merasakannya mendekati kesempurnaan. Begitu dia memecahkan penghalang, surga kelima akan berasimilasi dengan 4 lainnya, memberikan dorongan besar pada pondasi Genesis Ki-nya. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan tidak menyerah pada kesempatan langka untuk melakukan terobosan. Dengan lambaian lengan bajunya, selusin obat dueling ilahi muncul dan diam-diam melayang di sekelilingnya. Dia menutup matanya lagi saat selusin obat dueling ilahi yang berputar di sekelilingnya mulai bersinar. Titik-titik cahaya Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mengalir ke tubuhnya melalui hidungnya. Gelombang Genesis Ki yang menyebar dari tubuhnya mulai bergolak dengan keras. Seiring waktu berlalu, obat-obatan dueling ilahi yang bersinar menyilaukan perlahan meredup satu persatu sebelum akhirnya berubah menjadi debu. Ketika obat dueling ilahi terakhir hancur, pembatas antara surga keempat dan kelima di dueling ilahi akhirnya hancur. Genesis Ki tanpa batas melonjak ke depan seperti banjir di surga keempatnya dan mengalir ke surga kelima. Kekuatan misterius muncul dari surga kelima dan berbenturan dengan Genesis Ki yang masuk sebelum dengan cepat menyatu dengannya. Penggabungan tersebut menghasilkan peningkatan yang stabil dari pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan. Genesis Ki mendidih dengan cara yang mudah menguap di dalam ruangan. Cahaya biru keemasan menyebar dari tubuh Zhou Yuan saat raungan ular samar bergema. Seekor ular biru tampak melilit tubuhnya saat menghirup Genesis Ki. Adegan ini berlangsung selama 1 batang dupa sebelum perlahan-lahan menghilang. Mata Zhou Yuan terbuka lagi, kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan meluap dari mereka. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia merasakan Genesis Ki di dueling ilahinya. Pondasi Genesis Ki saya, seharusnya mencapai 11 juta. Sebelum mendobrak tembok ke surga dueling ilahi kelima, pondasi Genesis Ki Zhou Yuan telah berada di sekitar level 8 juta. Setelah mengasimilasi surga kelima, dia telah memperoleh sekitar 3 juta bintang Genesis Ki. Jika Ye Bingling mengetahui hal ini, dia mungkin akan sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Biasanya berbicara, bahkan pemilik dueling ilahi 9 surga tingkat rendah seperti dirinya akan mendapatkan 1 juta bintang Genesis Ki ketika dia membuka surga dueling ilahi yang baru. Sebaliknya, Zhou Yuan telah memperoleh 3 kali lipat dari jumlah itu. Lebih penting lagi, Zhou Yuan masih berada di tahap dueling ilahi menengah. Ketika dia melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut,
Pembagi dueling ilahi tingkat tinggi yang dia hancurkan akan memberinya dorongan yang lebih besar dalam Genesis Ki. Pada tingkat ini, pondasi Genesis Ki saya kemungkinan akan mencapai 30 juta ketika saya membuka ke-9 surga dueling ilahi dan mencapai puncak tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Bahkan Zhou Yuan sendiri terkejut dengan pemikiran seperti itu. Fondasi dari 30 juta bintang Genesis Ki. Konsep macam apa ini? Bahkan tanpa menggunakan teknik Genesis apapun, jumlah Genesis Ki yang luar biasa itu saja akan mampu meratakan beberapa ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Pada saat ini, Zhou Yuan akhirnya merasakan manfaat dari dueling ilahi varian kekacauannya. Aku ingin tahu fondasi Genesis Ki siapa yang akan lebih besar jika dibandingkan dengan 10 dueling ilahi Yue yang legendaris. Zhou Yuan cukup penasaran untuk mencari tahu. Namun, dia segera membuang pikiran tidak berguna ini. Meskipun 11 juta tidak lemah, kemungkinan tidak dapat menandingi orang-orang seperti Chen Beifeng dan Ye Bingling. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Zhou Yuan. Meskipun dia belum melihat Chen Beifeng atau Ye Bingling beraksi, dia bisa merasakan dari kontak singkat dengan Ye Bingling bahwa pondasi Genesis Ki-nya kemungkinan besar telah melampaui 11 juta. Seorang ahli dueling ilahi tingkat lanjut dengan dueling ilahi 9 surga tidak bisa diremehkan, bahkan jika itu adalah dueling ilahi 9 surga tingkat rendah. Meskipun terobosan kultivasinya telah memperpendek jarak di antara mereka, itu tidak memungkinkan dia untuk melampaui mereka. Ini masih belum cukup asuransi untuk pemilihan Master Pavilion dalam 2 bulan. Aku akan pergi melihat menara asal 4 roh besok dulu. Antisipasi muncul di hati Zhou Yuan. Dia memiliki perasaan bahwa menara asal 4 roh tidak akan mengecewakannya. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika Zhou Yuan membuka pintunya, dia melihat 3 sosok berdiri di tebing berkabut di depannya. 2 yang pertama adalah Ye Bingling dan Yi Qiushui. Dia sedikit terkejut melihat sosok ketiga, yang ternyata adalah Liu Zixuan sebelumnya. Liu Qiushui tersenyum dan menjelaskan saat melihat Zhou Yuan muncul, Liu Zixuan juga pendatang baru di Paviliun Angin, jadi dia akan bergabung dengan kita hari ini. Zhou Yuan mengangguk dan tersenyum pada Liu Zixuan. Meskipun dia dan Qi Yuling sama-sama murid dari klan bangsawan di prefektur Xiaoxuan, Zhou Yuan memiliki kesan yang sama sekali berbeda tentang dirinya dibandingkan dengan Qi Yuling. Aku tidak pernah menyangka saudara Zhou Yuan akan menjadi wakil Master Paviliun Angin dalam beberapa hari sejak kita bertemu satu sama lain. Jika saya tahu, saya akan mencoba lebih menyanjungmu saat kita berada di kota Suanzu. Liu Zixuan menangkupkan tinjunya dengan senyum di wajahnya yang tampan. Zhou Yuan menunjukkan senyum tak berdaya sebagai tanggapan atas godaannya. Ye Bingling tidak berbicara sejak awal, meskipun ada sedikit rasa ingin tahu di matanya yang dingin saat dia menatap Zhou Yuan. Dia bisa merasakan sedikit bahaya darinya. Genesis Ki di tubuhnya sedikit beriak, secara naluriah menjaganya. Orang harus tahu bahwa Zhou Yuan tidak mampu membuat Genesis Ki-nya tanpa sadar mengambil sikap seperti itu sehari sebelumnya. Tatapan Zhou Yuan bergeser, karena dia merasakan perubahan kecil pada Ye Bingling. Dia segera menyadari bahwa itu karena dia belum sepenuhnya menekan Genesis Ki-nya karena terobosan kultivasinya baru-baru ini, memungkinkannya untuk mendeteksi sesuatu. Karena itu, dia dengan cepat menenangkan diri, dan bintang-bintang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya di dueling ilahinya perlahan-lahan menjadi sunyi. Aura samar yang bocor segera menghilang. Mata Ye Bingling berkedip sedikit sebelum dia melirik Zhou Yuan dengan penuh arti. Pada akhirnya, dia tidak mengomentarinya dan berkata, "Ayo pergi. Aku akan membawa kalian ke menara origin 4 roh." Dia bangkit di udara saat suaranya terdengar. Zhou Yuan, Yi Qiushui dan Liu Zixuan buru-buru mengikuti. Kelompok berempat berubah menjadi siluet bercahaya saat mereka meninggalkan Pulau Angin, melewati lapisan demi lapisan angin saat mereka menuju tenggara. Mereka melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan yang ternyata menuju ke tujuan yang sama. Setelah setengah dupa waktu, sebuah pulau terapung kecil muncul dalam pekamugan mereka. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah, mendarat di pulau satu demi satu. Itu jelas lokasi yang sangat populer. Saat mereka mendekat, Zhou Yuan akhirnya bisa melihat struktur unik besar yang melayang di atas pulau terapung. Struktur itu memiliki 4 sudut, masing-masing dengan menara raksasa yang menjulang tinggi. Tangga batu panjang terbentang dari menara raksasa, bertemu di tengah di mana alun-alun bundar besar bisa terlihat. Ye Bingling menunjuk ke struktur aneh saat dia melihat ke arah trio Zhou Yuan dengan senyum tipis. Selamat datang di menara asal 4 roh. Sosok Zhou Yuan dan 3 orang lainnya perlahan turun,
mendarat di alun-alun bundaran besar di tengah 4 menara. Ada banyak bangunan mirip restoran di tepi alun-alun tempat aroma makanan dan anggur tercium. Banyak orang terlihat berjalan di sekitar alun-alun, menunjukkan bahwa itu adalah area yang cukup populer. Area pusat alun-alun terbagi menjadi banyak jalan luas yang saling berhubungan. Kerumunan orang mengalir melalui setiap jalan, dan banyak kios kecil berjejer di setiap sisi. Namun, yang menjaga kios-kios ini bukanlah pedagang. Dari penampilan mereka dan lencana di dada mereka, mereka jelas anggota dari 4 paviliun. Datang dan lihatlah. Saya memiliki 3 obat dueling ilahi bermutu tinggi, dan saya bersedia menukarnya dengan koin asal. Senjata Genesis surga tingkat rendah, pedang kalajengking setan baja. Bilahnya dapat melepaskan racun kalajengking setan baja, racun yang mendominasi yang dapat dengan cepat membusukkan daging. Hanya 380 koin asli. Saya menyediakan layanan penukaran koin asal ke kristal Genesis. 1 juta kristal Genesis untuk 1 koin asal. Teknik Genesis surga tingkat rendah yang tidak lengkap, ambillah untuk mendapatkan 100 koin asal. Kristal hati ular piton merah. Itu bisa meredam Genesis ki tipe api dan merupakan sumber daya alam yang langka. Hanya 300 koin asli. Pil tubuh mitos. Ini adalah obat kualitas puncak yang dapat meredam tubuh. Diskon besar hari ini, hanya 80 koin asal. Petik 2. Zhou Yuan berdiri di salah satu jalan ini, tercengang saat mendengarkan teriakan tak berujung di sekelilingnya. Dia tidak menyangka akan begitu semarak di sini, dan yang paling mengejutkan adalah hampir semua orang menggunakan koin asal sebagai mata uang. Apakah kamu tahu pentingnya koin asal di 4 paviliun sekarang? Tanya Ye Bingling dari sampingnya. Koin asal mungkin tidak berharga di tempat lain, tapi di sini, ini adalah harta karun yang tak seorang pun bisa berhenti memikirkannya. Hanya dengan koin asal yang cukup seseorang dapat membuat Genesis rune kunomor. Zhou Yuan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dia dapat mengatakan bahwa anggota dari 4 paviliun terus-menerus membutuhkan lebih banyak koin asal dan hanya dapat mencoba menukarnya atau memenuhi misi untuk meningkatkan persediaan mereka. Dengan mengendalikan distribusi, wilayah Tianyuan mampu mengendalikan semua talenta panggung dueling ilahi. Strategi Master Chang Yuan benar-benar luar biasa. Mari kita pergi. Distrik angin terletak di menara biru di sudut utara. Ye Bingling membiarkan mereka melihat-lihat sebentar sebelum memimpin jalan menuju salah satu jalan. Sebuah jembatan batu panjang segera muncul di hadapan Zhou Yuan dan yang lainnya. Di ujung jembatan ada menara batu biru raksasa. Ye Bingling memimpin ketiganya menyeberangi jembatan, tiba di depan menara biru. Pintu menara terbuka lebar, tetapi penghalang biru menutupi pintu masuk. Sosok-sosok terus-menerus masuk dan keluar dari penghalang. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini milik anggota Paviliun Angin. Mereka dengan hormat menangkupkan tinju mereka saat melihat Ye Bingling, tetapi mereka bahkan tidak melirik Zhou Yuan saat mereka melanjutkan perjalanan. Wakil Master Paviliun yang muncul begitu saja ternyata tidak terlalu populer. Ye Bingling mengabaikan mereka dan berkata kepada trio Zhou Yuan, bersiaplah untuk masuk. Beberapa vital energi dan roh kalian akan disedot oleh Origin Tower saat kita masuk, tapi itu seharusnya tidak terlalu mempengaruhi kalian. Setelah berbicara, dia memimpin jalan dan melangkah ke penghalang. Penghalang beriak saat sosoknya menghilang di dalam. Zhou Yuan, Ye Qiushui dan Liu Zixuan bertukar pekamuk dan melihat semangat di mata masing-masing. Sambil tersenyum, mereka juga melangkah maju dan menghilang ke penghalang beriak. Ketika kelompok berempat menghilang ke dalam penghalang, beberapa tatapan menarik diri dari jendela kamar pribadi di salah satu restoran di alun-alun Bundar. Anak itu adalah wakil Master Paviliun baru dari Paviliun Angin. Tawa acuh tak acuh terdengar, berasal dari seorang pria muda berjubah merah. Senyum menggantung dari sudut mulutnya, dan ada tatapan sembrono di matanya. Ya, kakak senior Wang Chen. Dialah yang melumpuhkan salah satu lengan kakak laki-laki Mo Yuan. Paman Guru Gusi awalnya ingin merekrutnya ke sekte roh surgawi kita karena bakatnya, tetapi dia terlalu sombong dan menolak tawaran baik Paman Guru Gusi. Selanjutnya, bahkan kepala Aula Guyan melangkah maju, tapi siapa yang bisa mengira dia tiba-tiba mendapatkan dukungan Lady Qijing. Tidak hanya dia tidak diusir dari Tianyuan Utopia, dia bahkan menjadikannya wakil Master Paviliun Angin. Dengusan sedingin es terdengar dari samping pemuda berjubah merah. Itu berasal dari individu yang dikenalnya, Qiu Ling dari klan Qiu. Pria yang dia panggil Wang Chen adalah wakil Master Paviliun dari Paviliun Api dan memiliki status yang sangat tinggi. Dia cukup terkenal di antara 4 paviliun.
Wang Chen terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Apakah Paman Guru Gusi menganggap Aula Scarlet Flame kita adalah tempat pembuangan sampah? Namun, orang yang bodoh dan sombong seperti itu harus diberi pelajaran. Saat dia tersenyum, pekamugannya beralih ke sosok lain di ruangan itu. Bukankah itu benar Wakil Master Paviliun Chen Beifeng? Sosok itu milik Wakil Master Paviliun Angin, Chen Beifeng. Chen Beifeng terus menyesap tehnya dengan ekspresi tidak peduli saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, dia hanyalah Wakil Master Paviliun baru. Pertunjukan yang dia tampilkan saat pertama kali tiba agak menggelikan. Dia melirik ke samping ke arah Jin Teng, yang telah memasang ekspresi badai sejak awal, dan berkata, "Kamu terlalu ceroboh. Sejujurnya dia tidak lebih kuat darimu, dan kamu bahkan tidak mengaktifkan rune roh anginmu." Ekspresi Jin Teng sedikit melembut saat dia menjawab, "Jika aku mengaktifkan rune roh angin, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku." Sambil tersenyum, Wang Chen berkata, "Pikirkan cara untuk memberinya pelajaran. Karena dia memasuki distrik angin, paviliun api kita tidak bisa menyentuhnya." Dia dengan malas meregangkan tubuhnya. Jelas dari sikapnya bahwa dia merasa bahwa Zhou Yuan berada di bawah perhatiannya. Jika bukan karena Paman Guru Gusi, dia tidak akan tertarik untuk mengawasi Zhou Yuan. Sederhana, Chen Beifeng mengkamuk Jin Teng dan berkata, "Aku akan meminta Lin Zeng dan Wu Dao untuk menemanimu. Kalian bertiga akan memasuki distrik angin dan diam-diam mencari Zhou Yuan. Berurusan dengannya seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian bertiga. Dia baru saja mengumpulkan 80 koin asal kemarin. Akan sangat menguntungkan untuk merampoknya." Jin Teng agak ragu-ragu. Merampok Wakil Paviliun Master adalah pelanggaran yang bisa dihukum. Sudut bibir Chen Beifeng terangkat saat dia menjawab, "Apa itu hukuman kecil? Lagi pula, jika dia benar-benar dirampok oleh kalian, apakah menurutmu dia akan berani memberitahu siapapun? Seorang Wakil Master Paviliun dirampok oleh bawahannya, reputasinya akan hancur jika hal seperti itu menyebar. Itu sebabnya dia akan dipaksa untuk menderita dalam kesunyian. Anda menuai apa yang Anda tabur." Wang Chen dan Qi Yuling tidak bisa menahan tawa. Rencana yang licik. Hahaha, Wakil Master Paviliun perkasa dirampok oleh bawahannya. Itu akan sangat merugikan, mari kita lihat bagaimana dia akan bertahan sebagai Wakil Master Paviliun sesudahnya. Jin Teng mengertakkan gigi dan mengangguk. Lin Zeng dan Wu Dao adalah antek-antek kuat yang diasuh oleh Chen Beifeng dan tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertiga menggabungkan kekuatan, mereka pasti bisa menghadapi Zhou Yuan. "Baiklah kalau begitu, aku akan mengaturnya." Jin Teng bangkit dan pergi dengan ekspresi garang. Chen Beifeng memperhatikannya pergi sebelum tersenyum pada Wang Chen. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Wang Chen tersenyum dan mengangguk. Sepertinya Wakil Master Paviliun Angin yang baru diangkat akan dinodai reputasinya bahkan sebelum dia merasa nyaman. Saat tubuh Zhou Yuan melewati penghalang, dia dengan jelas merasakan roh di antara alisnya sedikit bergetar saat sebagian kecil dari kekuatan roh dan energi vital diekstraksi darinya. Gelombang kecil terpukul menyapu dirinya sendiri, tetapi dia segera kembali normal. Ketika dia pulih, dia menyadari bahwa pemkamugan di depan matanya telah berubah. Dia sekarang berdiri di atas panggung batu raksasa yang melayang 100 kaki di atas tanah. Sebuah penghalang raksasa berkedip di belakangnya saat sosok demi sosok melangkah keluar. Ini jelas merupakan distrik angin dari menara asal empat roh. Sepintas, tanah itu dipenuhi pegunungan kuning tua yang tandus. Dari kejauhan, kira-kira jari-jari raksasa menjulur dari tanah, mengeluarkan aura kuno yang biadab. Saat dia menatap distrik angin, Zhou Yuan tiba-tiba merasakan gelombang jantung berdebar muncul di atasnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk kedua matanya yang tiba-tiba menyusut. Badai biru tua melingkar di langit seperti naga raksasa. Dia tidak tahu seberapa dalam mereka, tetapi mereka menjangkau ke segala arah, tampaknya tak terbatas dan tak berujung. Aura teror yang samar dan tak terlukiskan menyebar keluar. Itu adalah lapisan angin astral. Suara Ye Bingling terdengar dari belakang Zhou Yuan. "Selalu ingat bahwa kamu tidak bisa terbang terlalu tinggi di wilayah angin. Jika kamu entah bagaimana jatuh ke lapisan angin astral, bahkan jika kamu berada di tahap matahari surgawi, kamu akan menghadapi kematian. Apalagi kamu saat ini hanya berada di tahap dueling ilahi." Hati Zhou Yuan menggigil saat dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dari gelombang yang menakutkan itu, dia tidak meragukan kekuatannya. Ketika dia mengamati dari jauh,
dia tiba-tiba menemukan bahwa hembusan angin biru gelap kadang-kadang turun dari lapisan angin dan melesat ke udara seperti tornado mini. Itu disebabkan oleh orang-orang yang membakar koin asal untuk memanggil angin kencang roh astral, jelas Ye Bingling. Ayo kita berpisah dulu. Kita masing-masing akan menemukan tempat sepi untuk membakar koin asal untuk diolah. Perhatikan juga untuk menjaga jarak tertentu dari orang lain. Angin kencang roh astral yang dipanggil tidak akan mengenali pemanggil, hanya posisinya. Dengan demikian, itu hanya akan menimbulkan konflik jika dua individu membakar koin asal mereka terlalu dekat satu sama lain. Setelah selesai, dia tidak membuang waktu dan menggunakan Genesis Ki untuk membawanya ke udara sebelum terbang ke arah yang acak. Zhou Yuan, Ye Qiushui dan Liu Zixuan juga tidak bertahan lama. Ketiganya segera terbang dari panggung batu raksasa. Mereka mempertahankan ketinggian rendah saat mereka terbang. Sepanjang jalan, mereka melihat beberapa sosok, masing-masing menempati puncak gunung yang tandus. Saat sosok-sosok ini membakar koin asal, hembusan angin roh astral turun dari langit, membuat tempat itu tampak lebih hidup secara keseluruhan. Ye Qiushui dan Liu Zixuan segera menemukan tempat yang sepi dan mendarat. Dengan mengingat pengingat Ye Bingling, Zhou Yuan memilih lokasi yang agak jauh dari Ye Qiushui dan Liu Zixuan. Tempat yang dia pilih adalah lembah pegunungan yang ditutupi bebatuan berbentuk aneh. Zhou Yuan duduk di atas batu tetapi tidak terburu-buru untuk membakar koin asalnya. Sebaliknya, dia menutup matanya untuk menyesuaikan kondisinya. Hanya ketika semua Genesis Ki di tubuhnya ditenangkan, jari-jarinya bergerak ke arah tas spasialnya. Koin asal seperti kristal muncul di antara jari-jarinya. Zhou Yuan mempermainkannya sejenak sebelum perlahan berkonsentrasi. Sinar cahaya mulai mekar dari koin asal. Zhou Yuan merasakan kekuatan roh dan energi vital melonjak dari antara alis dan tubuhnya sebelum mengalir menuju koin asal di antara jari-jarinya. Api putih muncul dari koin asal dan dengan cepat menelannya. Jadi saya harus menggunakan energi vital dan kekuatan roh untuk membakar koin asal. Mata Zhou Yuan berkelebat sambil berpikir. Koin itu terbakar, berubah menjadi asap biru yang membubung ke udara. Zhou Yuan dengan penasaran mendongak. Setelah koin terbakar selama beberapa lusin napas, tornado biru mulai turun dari lapisan angin biru di atasnya. Tornado biru itu memiliki lebar sekitar 1 kaki dan panjang 4 kaki. Dari kejauhan, itu tampak seperti piton biru terbang. Tornado biru menerkam langsung menuju lokasi koin yang terbakar. Zhou Yuan buru-buru fokus untuk mengantisipasi. Tornado biru yang terbuat dari angin roh astral tiba dengan suara gemuruh, langsung menelan sosok Zhou Yuan. Angin astral yang tajam mulai tanpa ampun mengiris seluruh tubuhnya. Luka berdarah langsung muncul di tubuhnya. Wajah Zhou Yuan langsung berkerut kesakitan saat dia tersentak. Rasanya seolah 1000 pisau memotong tubuhnya, membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Ini bukan yang terburuk. Angin astral masuk ke dalam tubuhnya melalui luka-luka ini dan mendatangkan malapetaka di dalam dirinya. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, Zhou Yuan menggertakkan giginya dengan erat saat tubuhnya menegang kesakitan. Angin astral membawa rasa sakit yang luar biasa, tetapi Zhou Yuan perlahan menahannya. Dia mulai merasakan sesuatu yang mistis tertinggal saat angin roh astral memotong tubuhnya. Itu sangat redup dan akan sangat sulit untuk dideteksi jika bukan karena roh Zhou Yuan terus-menerus memindai setiap bagian tubuhnya. Dengan pikiran, indera roh Zhou Yuan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia segera menemukan beberapa titik kecil cahaya biru mengalir di dalam dagingnya. Titik-titik cahaya ini memancarkan ritme mistis. Mereka tidak asing dengan Zhou Yuan, karena mereka adalah blok bangunan dari setiap Genesis Rune, tanda Genesis. Namun, tanda Genesis ini jauh lebih anggun, elegan, dan kuno daripada yang bisa digambar Zhou Yuan saat ini. Apakah ini tanda Genesis dari rune roh angin? Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Tornado angin roh astral berlangsung sekitar 10 menit sebelum menghilang. Zhou Yuan membuka matanya dan mengulurkan tangan kanannya. 10 titik cahaya biru muncul di punggung tangannya. Ini adalah tanda Genesis yang dia peroleh dari angin roh astral sebelumnya, tapi jumlah ini, bahkan tidak 1/1000 dari rune roh angin yang lengkap. Tidak kusangka tanda Genesis sangat sulit diperoleh. Setelah mengalaminya sendiri, Zhou Yuan akhirnya mengerti mengapa Ye Bingling hanya berhasil mencapai rune roh angin setengah jadi setelah lebih dari setahun. Angin roh astral juga cukup berbahaya bagi tubuh. Orang biasa kemungkinan besar tidak akan mampu menjalani sesi berturut-turut. Zhou Yuan terkekeh sambil melirik luka di tubuhnya. Ini bukan masalah baginya.
Energi kehidupan menyebar dari tanda kayu hijau Tai saat energi vital tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam selusin napas, luka di tubuhnya dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Zhou Yuan telah menyadari bahwa energi vital dan kekuatan roh sangat penting di distrik angin. Mereka diperlukan saat masuk dan sangat diperlukan sebagai bahan bakar untuk membakar koin asal. Bahkan jika seseorang memiliki koin asal yang cukup, seorang praktisi tahap dueling ilahi biasa tidak akan dapat membakar koin tanpa khawatir jika roh dan tubuhnya belum mencapai standar yang disyaratkan. Namun, Zhou Yuan dapat dengan mudah lolos dari pengekangan seperti itu. Tanda kayu hijau Tai dapat memberinya energi kehidupan tanpa akhir untuk menciptakan energi vital, sementara rohnya telah mencapai puncak tahap jasmani dan sangat dekat dengan tahap transformatif. Kultivasi rohnya bisa dikatakan jauh melampaui rekan-rekannya. 3 persyaratan menara asal 4 roh, energi vital, kekuatan roh, dan koin asal. Zhou Yuan memiliki keuntungan besar dalam 2 di antaranya. Dengan tawa lembut, Zhou Yuan menepuk tas spasialnya, dan 5 koin asal berkilauan muncul di tangannya. Energi vital dan kekuatan roh melonjak dan menyulut koin. Saat 5 koin berubah menjadi asap biru, Zhou Yuan merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dia telah menyadari bahwa pada tingkat ini, dia akan menghabiskan 80 koin asalnya dalam waktu kurang dari 5 hari. Dia memiliki energi vital, dia memiliki kekuatan roh, tetapi dia tidak memiliki koin asal. Langit sangat tidak adil. Kenapa kau harus melakukan ini padaku? Zhou Yuan dengan sedih menyaksikan tornado angin roh astral besar turun dari langit saat pertanyaan ini melonjak keluar dari lubuk jiwanya. Suara angin menderu menyebar ke seluruh negeri. Di lembah yang dihiasi bebatuan berbentuk aneh, tornado biru besar melilit batu besar seperti ular sanca raksasa. Ngarai yang dalam telah terukir di tanah oleh angin astral. Sosok Zhou Yuan diam-diam duduk di atas batu besar. Setiap embusan angin astral mengeluarkan darah saat melewati tubuhnya, membuatnya gemetar sewaktu-waktu. Angin roh astral terus mengamuk selama 2 batang dupa penuh sebelum menghilang. Setelah angin astral memudar, cahaya hijau tua muncul dari kulit Zhou Yuan. Energi kehidupan melonjak saat lukanya mulai menutup. Dia membuka matanya dan menutup tangannya. Jumlah titik berenang hijau di punggung tangannya telah mencapai 100. Namun, dia telah membayar 20 koin asal untuk membuat 100 titik tanda genesis ini. Jika Ye Bingling tahu Zhou Yuan telah menyia-nyiakan 20 koin asal dalam waktu kurang dari sehari, bahkan orang seperti dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengutuknya. Orang harus tahu bahwa seseorang biasanya tidak akan melebihi 3 koin asal per hari saat berkultivasi di distrik angin. Bahkan maksimal Ye Bingling adalah 8 koin asal. Begitu dia melampaui angka ini, energi vital dan kekuatan roh di tubuhnya akan mencapai batasnya. Hanya setelah memulihkan diri untuk 1 malam barulah dia dapat melanjutkan. Hanya dengan tanda kayu hijau Tai dan puncak tahap roh korporeal, Zhou Yuan mampu mencapai prestasi 20 koin dalam 1 hari. Namun, setelah membakar 20 koin ini, bahkan Zhou Yuan merasakan roh di antara alisnya mulai redup. Jari Zhou Yuan dengan lembut memijat kepalanya yang berdenyut, tanda bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak rohnya. Konsumsi energi vital tidak menjadi masalah dengan tanda kayu hijau Tai, tetapi jumlah roh yang terkuras cukup besar. Ekspresi bijaksana muncul di wajah Zhou Yuan. Meskipun puncak level roh korporeal lebih kuat dari kebanyakan orang, itu bukannya tanpa batas. Saat dia merasakan kelesuan dari rohnya, Zhou Yuan memilih untuk tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan mulai mengolah metode visualisasi batu gerindra kekacauan primal divine untuk memulihkan rohnya. Kegelapan kekacauan utama memenuhi sekelilingnya saat batu gerindra dewa tak berujung muncul dari kehampaan. Itu berputar dengan kekuatan maha kuasa, mengubah segalanya menjadi kehampaan. Di bawah gerindra dewa yang berbintik-bintik, roh Zhou Yuan memasuki siklus dilumatkan dan dibangun kembali. Zhou Yuan perlahan membenamkan dirinya dalam pelatihan ini. Namun, Zhou Yuan tiba-tiba mendengar suara aneh dari dunia luar. Suara itu beresonansi dengan batu gerindra ilahi di benaknya, membuatnya khawatir saat matanya terbuka lebar. Namun, lembah itu benar-benar kosong, tidak ada yang luar biasa. Apakah itu kesalahannya? Ekspresi di matanya berfluktuasi tak tentu. Tatapannya berkedip sedikit dalam pikirannya sebelum dia menutup matanya dan mulai mengedarkan metode visualisasi batu gerindra kekacauan primal divine sekali lagi. Namun, dia lebih waspada kali ini. Batu gerindra ilahi berguling melintasi angkasa dengan gemuruh yang keras.
Kebisingan dari dunia luar sepertinya muncul lagi dari tempat yang sangat dalam dan tidak diketahui, beresonansi dengan batu gerindra dewa. Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya saat tatapannya tersentak ke arah lapisan angin biru gelap yang tak berujung tinggi di langit. Ekspresinya sedikit berubah. Suara itu berasal dari dalam lapisan angin. Selain itu, dia sepertinya merasakan sesuatu memanggil rohnya dari dalam lapisan angin. Mata Zhou Yuan dengan cepat berkedip dalam pikirannya. Segera setelah itu, rohnya muncul dari antara alisnya dan duduk di atas kepalanya sebelum mulai mengedarkan metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine. Dengan rohnya sekarang berada di luar tubuhnya, Zhou Yuan segera menemukan bahwa resonansi dari lapisan angin telah tumbuh lebih kuat. Tampaknya ada perubahan lapisan angin. Zhou Yuan tiba-tiba menemukan perubahan samar di lapisan angin biru gelap. Tornado kecil telah terbentuk di tempat tertentu, tampaknya menciptakan lorong kecil. Dengan angin roh astral yang terus turun dari lapisan angin, hampir tidak ada yang memperhatikan perubahan ini. Namun, Zhou Yuan agak kaget dan sedikit takut dengan penemuan ini. Ketika terowongan angin kecil terbentuk, dia merasakan rohnya mulai melayang ke atas ke arahnya. Ia ingin memasuki terowongan angin. Ekspresi Zhou Yuan berubah serius. Dia tahu betapa mengerikan lapisan angin itu dan bahkan tubuhnya akan mudah tercabik-cabik jika dia terlalu dekat, apalagi roh tahap jasmani. Namun, dia memiliki perasaan samar bahwa dia harus pergi. Menara asal 4 roh diciptakan oleh Master Chang Yuan, dan begitu pula metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine. Tidak terbayangkan jika kedua hal ini beresonansi. Pekamugan bijaksana muncul di mata Zhou Yuan sebelum akhirnya digantikan oleh resolusi. Dia tidak percaya bahwa menara asal 4 roh yang diciptakan oleh Master Chang Yuan akan menunjukkan permusuhan terhadap seseorang yang mengembangkan metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine. Mari kita cari tahu tentang apa semua ini. Karena dia telah membuat keputusan, Zhou Yuan tidak ragu lagi, dan menutup matanya. Roh di atas kepalanya membuka matanya. Itu melirik tubuh di bawahnya sebelum naik ke udara. Meskipun rohnya terkonsentrasi, ia memiliki substansi yang sebenarnya, dan mulai menyatu dengan udara. Tanpa menggunakan kekuatan roh, bahkan seseorang di dekatnya akan kesulitan menemukan keberadaannya. Selain itu, Zhou Yuan berada di daerah terpencil, membuatnya semakin sulit ditemukan. Roh Zhou Yuan dengan cepat naik ke udara dan segera mendekati lapisan angin biru gelap. Pada jarak sedekat ini, dia mulai menjadi sangat berhati-hati. Namun, dia dengan cepat menemukan kekuatan aneh yang mengalir keluar dari terowongan angin kecil. Kekuatan itu melilit rohnya, menenangkan lapisan angin yang bergolak keras di dekatnya. Setelah menyadari hal ini, hati Zhou Yuan yang tegang menjadi rileks. Karena itu, dia berhenti melawan kekuatan yang memberi isyarat, membiarkan rohnya naik ke atas dan memasuki terowongan. Rohnya dengan cepat terbang, langsung menuju ke kedalaman lapisan angin. Saat lapisan angin biru gelap dengan cepat melintas melewatinya, lolongan tajam dan kekuatan menakutkan di dalamnya membuatnya menggigil ketakutan. Jika kekuatan pelindung di sekelilingnya menghilang, rohnya akan langsung hancur. Guru, tolong jangan menipu muridmu. Zhou Yuan berdoa di dalam hatinya. Rohnya dengan cepat maju melalui terowongan angin. Setelah sekian lama, dia sangat gembira menemukan bahwa lapisan angin biru gelap yang tebal di sekelilingnya akhirnya mulai menipis. Beberapa lusin napas kemudian, lapisan angin benar-benar menghilang saat roh Zhou Yuan keluar. Saat rohnya melayang di udara, Zhou Yuan merasakan bahwa sekelilingnya telah menjadi gelap seolah-olah dia melayang dalam kekacauan kuno. Rohnya bergidik ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan ekspresi kaget perlahan muncul di wajahnya. Dia melihat batu gerindra ilahi berbintik-bintik yang sangat besar perlahan-lahan berputar di tengah kekacauan primal. Saat batu asa ilahi berputar, ruang di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan, kembali ke kekacauan di awal. Roh Zhou Yuan bergetar hebat saat gumaman yang hampir tak terdengar tapi kaget perlahan muncul dari mulutnya dan bergema di seluruh kekacauan utama. Ini adalah batu gerindra dewa kekacauan primal. Bab 796. Batu gerindra ilahi berbintik-bintik tak berujung perlahan berputar di domain yang mirip dengan kekacauan primal, menciptakan tekanan dan teror yang tak terbatas. Zhou Yuan menatapnya dengan kaget. Batu gerindra ilahi yang berbintik-bintik terlalu familiar baginya. Selama bertahun-tahun, bahkan dia telah kehilangan hitungan berapa kali itu telah menghancurkan rohnya. Oleh karena itu,
Dia dapat mengatakan dengan sangat pasti bahwa batu gerindra ilahi berbintik-bintik ini pastilah batu gerindra ilahi kekacauan primal. Adapun apakah itu kekacauan primal Divine Greenstone dari legenda, itu mungkin membutuhkan beberapa diskusi. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan sesuatu beresonansi ketika dia mengaktifkan metode visualisasi batu gerindra kekacauan primal Divine. Inti dari menara asal 4 roh adalah kekacauan primal Divine Greenstone. Keterkejutan di mata Zhou Yuan perlahan surut saat dia tiba-tiba menyadari bahwa ada bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah seperti bintang. Itu adalah pemkamugan yang sangat luar biasa. Titik-titik cahaya ini, apakah koin asal yang ditawarkan? Hati Zhou Yuan bergetar. Dia telah merasakan gelombang energi vital dan kekuatan roh dari bintik-bintik cahaya ini. Bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus berdatangan dan berkumpul di bawah batu gerindra dewa. Batu gerindra dewa menggiling dan menghancurkan semua titik cahaya menjadi energi yang sangat murni, lalu segera menyedot energi yang dihasilkan ke arahnya. Ketika ini terjadi, Zhou Yuan melihat 4 genesis rune kuno yang samar muncul dari tubuh besar batu gerindra. Keempat genesis rune hampir transparan tetapi memancarkan aura mistis kunomor mereka tampaknya menyerap energi murni sebelum menyemburkan 4 jenis zat berbeda yang jatuh seperti hujan. Sekilas pemahaman melanda Zhou Yuan. Jika tebakannya benar, 4 genesis rune kuno yang tembus cahaya pada batu gerindra ilahi berbintik-bintik adalah tubuh utama run roh angin, run roh hutan, run roh api, dan run roh gunung. Energi vital dan kekuatan spirit yang ditawarkan dipanggil ke sini sebelum pengotornya dihancurkan oleh batu gerindra kekacauan primal divine, memurnikannya menjadi bentuk paling murni. Energi murni ini ditawarkan ke tubuh utama dari 4 genesis rune kuno sebagai nutrisi, memungkinkan mereka membuat tanda genesis yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian tersebar ke para praktisi di 4 distrik. Wajah Zhou Yuan dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah siklus yang sempurna dan seharusnya menjadi alasan mengapa menara asal 4 roh dapat terus beroperasi selamanya. Meskipun tampak sederhana saat dijelaskan, bahkan pakar domain hukum tidak mampu menyempurnakan energi vital dan kekuatan roh dari banyak orang menjadi bentuknya yang paling murni. Hanya seorang ahli Sein yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, seorang ahli Sein adalah eksistensi tertinggi. Bagaimana orang bisa mendapatkan makhluk yang maha kuasa untuk ditempatkan di sini dan membantu memurnikan energi vital dan kekuatan roh? Untungnya, batu gerindra kekacauan primal divine memiliki kemampuan magis ini. Ini mungkin alasan utama mengapa hanya wilayah Tianyuan yang memiliki menara asal 4 roh. Selain itu, Zhou Yuan fokus pada batu gerindra ilahi yang berbintik-bintik. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tidak semua energi murni yang dimurnikan dari energi vital dan kekuatan roh digunakan sebagai bahan untuk membuat tanda genesis untuk 4 distrik. Sebagian juga diserap oleh batu gerindra dewa. Tatapan Zhou Yuan berkedip dalam pikiran sebelum hatinya tiba-tiba bergetar dalam kesadaran. Batu gerindra dewa di hadapannya bukanlah salah satu legenda, melainkan tiruan yang dibuat oleh Master Chang Yuan. Sebenarnya, itu bisa dianggap sebagai artefak genesis dan mungkin artefak genesis tingkat Sein. Itu kemungkinan dapat meningkatkan levelnya dari menyerap energi murni selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, bahkan mungkin akan datang suatu hari ketika itu akan berevolusi menjadi batu gerindra legenda. Mungkinkah ini rencana Tuan Chang Yuan? Zhou Yuan kewalahan dengan penemuan ini. Jika demikian, menara asal 4 roh sama dengan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Itu adalah spesialisasi wilayah Tianyuan yang mempromosikan reputasinya, umpan untuk menarik banyak anak muda berbakat, dan terakhir cara untuk memelihara barang legendaris secara diam-diam. Jika saatnya tiba di mana batu asa ilahi ini benar-benar berevolusi menjadi batu asa legenda, itu akan memiliki daya pikat yang tak terbayangkan bahkan bagi para ahli tahap Sein. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam. Namun, dia tidak menginginkan batu gerindra kekacauan primal divine itu sendiri tetapi lebih tertarik pada 4 genesis rune kunomor karena run roh yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh tubuh utama sudah begitu menakjubkan, keajaiban macam apa yang mampu dilakukan oleh tubuh utama. Sayangnya, dia hanya bisa berpesta dengan matanya dan tidak bisa menyentuhnya. Roh Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya, tiba-tiba menemukan dirinya agak terdiam. Apakah rohnya ditarik ke sini hanya untuk menunjukkan betapa menakjubkan tuannya? Baiklah kalian luar biasa. Bolehkah saya pergi sekarang karena saya sudah melihat semuanya? Gumam Zhou Yuan sambil menatap batu gerindra dewa. Ketika suara Zhou Yuan terdengar, batu gerindra dewa berbintik-bintik itu tampak bergetar sesaat.
Selanjutnya, Zhou Yuan menyaksikan dengan takjub saat aliran energi murni yang halus terbang keluar dari batu gerindra dewa dan bergegas ke arahnya. Ah! Zhou Yuan berteriak kaget, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, aliran energi murni menabrak rohnya. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di rohnya saat itu mulai menguat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Apa-apaan, perubahan luar biasa hampir membuat Zhou Yuan melompat ketakutan. Dia buru-buru duduk dan mulai mengolah metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine. Batu gerindra ilahi berputar, menghancurkan dan memurnikan energi murni. Roh Zhou Yuan mulai bersinar sedikit saat pola alami dan kuno perlahan muncul di permukaan rohnya. Gelombang mistis dan misterius berdenyut samar. Gerindra ilahi terus melepaskan aliran energi murni, tampaknya berniat menuangkan segalanya ke Zhou Yuan tanpa peduli apakah dia dapat menahan arus masuk seperti itu. Zhou Yuan terjebak di antara kebahagiaan dan kesakitan. Dia sangat gembira bahwa rohnya tumbuh lebih kuat dengan cepat, tetapi kesakitan karena terlalu banyak energi yang mengalir masuk, membuat rohnya terasa seolah-olah akan meledak. Namun, karena semakin banyak energi mengalir ke rohnya, Zhou Yuan menemukan bahwa pola aneh yang muncul pada rohnya meningkatkan indranya, memungkinkan dia untuk merasakan lingkungannya dengan lebih baik. Ini adalah tanda roh. Hati Zhou Yuan bergetar. Tanda roh akan muncul ketika roh seseorang mencapai tingkat tertentu, dan mereka dapat meningkatkan indera roh seseorang, memungkinkan seseorang menjadi lebih sadar akan dunia di sekitar mereka. Mereka juga melambangkan melangkah ke tahap transformatif. Hati Zhou Yuan membengkak, dan dia merasa sangat diberkati untuk sementara waktu. Dia segera menekan perasaannya yang bergejolak dan mulai memusatkan setiap serat dari keberadaannya ke dalam metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine. Rohnya tiba-tiba membesar, lalu menyusut, lalu membesar lagi. Saat aliran energi murni yang tampaknya tak berujung mengalir ke dalam dirinya, semakin banyak tanda roh muncul di rohnya. Ini berlanjut sampai saat tertentu ketika batu gerindra dewa dalam pikirannya tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh dunia terdiam. Perasaan takjub yang tak terlukiskan berdesir di hati Zhou Yuan. Dia perlahan membuka matanya. Dunia di hadapannya tampak tumbuh sangat jelas. Nyatanya, dia bahkan bisa merasakan bagaimana angin astral bergerak di lapisan angin tebal di bawah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh rohnya. Pola kuno sepertinya telah diukir di kulitnya. Pola-pola itu memancarkan cahaya redup yang berkedip-kedip, membuatnya menjadi sangat sensitif terhadap lingkungannya. Saat dia merasakan kekuatan roh yang melonjak di dalam dirinya, Zhou Yuan maju selangkah. Rohnya sepertinya berteleportasi, muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Pergeseran roh. Kecepatan seperti itu jauh dari apapun yang bisa dicapai Zhou Yuan dengan tubuh fisiknya. Hati Zhou Yuan bergetar sedikit sebelum dia mengulurkan tangannya. Kekuatan roh menyatu ke arah telapak tangannya, akhirnya membentuk nyala api tak terlihat dengan letupan kecil. Api semangat. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Kegembiraan yang melonjak di hatinya hampir membuatnya melolong kegirangan. Baik pergeseran roh maupun api roh tidak dapat dicapai oleh tahap jasmani, dengan kata lain, kultivasi roh Zhou Yuan akhirnya mencapai tahap transformatif yang selalu dia impikan. Naik ke kesempurnaan dan mampu melakukan 1000 transformasi. Ini adalah tahap transformatif. Di belakang lapisan angin, roh Zhou Yuan yang samar-samar bersinar dengan cepat berteleportasi ke sekitar area tersebut. Terburu-buru karena kecepatannya mencapai ketinggian baru membuat Zhou Yuan merasa seolah-olah dia bisa melanjutkan selamanya. Lama kemudian sebelum dia akhirnya berhenti, meski masih ada jejak kegembiraan di wajahnya. Tahap transformatif roh jauh lebih kuat dari satu di tahap korporeal puncak. Selain itu, juga jauh lebih praktis. Tahap transformatif roh bisa mengambil ribuan bentuk yang berbeda. Itu bisa berbaur ke ruang sekitarnya, dan jika digunakan untuk memata-matai, bahkan para ahli tingkat matahari surgawi tidak akan dapat dengan mudah menemukan keberadaan seseorang. Yang terpenting, tahap roh transformatif dapat menciptakan api roh. Api roh adalah mode serangan utama untuk praktisi roh tahap transformatif. Selain itu bisa sangat selaras dengan kemampuan ofensif Zhou Yuan. Api roh bisa melapisi apa saja, termasuk teknik genesis, meningkatkan kekuatan mereka. Jika Zhou Yuan menggunakan bola pedang penyapu iblis di masa depan, dia tidak hanya dapat memperkuat kekuatannya dengan ki ular surgawi tetapi juga melapisinya dengan api roh, meningkatkan kekuatannya ke level yang lebih tinggi daripada saat dia menggunakannya, mengalahkan Jin Teng.
Zhou Yuan telah bekerja keras dalam waktu yang lama untuk meningkatkan kultivasi rohnya ke tahap transformatif, dan dia hanya kekurangan kesempatan untuk membuatnya. Energi murni dari batu asa ilahi tak diragukan lagi merupakan bagian terakhir dari teka-teki itu. Zhou Yuan melakukan yang terbaik untuk menekan kebahagiaan di hatinya sebelum berbalik menghadap batu Gerindra Dewa. Dia membungkuk dan dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih, Penatua Batu Gerindra Dewa." Dia tahu bahwa batu Gerindra Ilahi telah mendapatkan semacam kesadaran. Mungkin justru kesadaran inilah yang memungkinkannya untuk melihat Zhou Yuan, yang mengembangkan metode visualisasi batu Gerindra kekacauan Primal Divine. Itu kemudian memanggilnya untuk memberinya hadiah ini. Batu Gerindra Dewa Raksasa bergetar samar di tengah kekacauan utama, seolah-olah mengenalinya. Zhou Yuan sangat gembira saat melihat ini. Dia segera berkata dengan cara yang bahkan lebih hormat, "Penatua Batu Gerindra Ilahi, dapatkah Anda memberi saya sedikit energi murni itu jika roh saya habis saat berlatih di menara asal 4 roh lain kali?" Energi murni disempurnakan dari energi vital dan kekuatan roh dari individu yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat bermanfaat bagi roh. Zhou Yuan telah mengalami betapa menakjubkannya hal itu sebelumnya. Dengan suplemen seperti itu, Zhou Yuan percaya bahwa dia tidak perlu lagi khawatir menghabiskan rohnya di menara asal 4 roh. Oleh karena itu, Zhou Yuan sangat menginginkan energi murni dari batu Gerindra Dewa. Setelah mendengar permintaan Zhou Yuan, batu Gerindra Dewa tampak ragu sejenak. Pada akhirnya, dengan enggan menanggapi dengan goyangan kecil. Zhou Yuan sangat gembira. "Penatua Batu Gerindra Ilahi, kamu benar-benar orang yang baik. Karena Anda murah hati, mengapa tidak memberi saya beberapa tanda genesis untuk membantu saya menyelesaikan run roh angin?" Batu Gerindra Ilahi bergetar hebat, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Zhou Yuan merasakan dunia mulai berputar saat dia tiba-tiba jatuh dari udara, hanya bisa mendengar angin menderu di sekelilingnya. Setelah beberapa lusin napas, roh Zhou Yuan kembali sadar. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia sekarang berada di bawah lapisan angin biru gelap. Tanah di bawahnya jelas milik distrik angin. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk menatap lapisan angin biru gelap yang mengamuk. Tanpa perlindungan batu Gerindra Dewa, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya lapisan angin itu. "Sepertinya saya telah ditendang oleh batu Gerindra Dewa." Ekspresi Zhou Yuan berubah agak kesal saat dia bergumam, bahkan tidak bisa mendapatkan beberapa tanda genesis. Dia menghela nafas saat penyesalan membuncah dalam dirinya. Tampaknya batu Gerindra Dewa cukup pintar dan tidak bisa diakali untuk memberinya tanda genesis. Itu sepertinya masalah prinsip, dan aturan menara tidak bisa dilanggar. Untungnya, Zhou Yuan tidak benar-benar mengharapkan batu Gerindra Dewa untuk mengabulkan permintaannya. Terlebih lagi, tindakannya naik ke tahap transformatif sudah jauh melampaui harapannya. "Terima kasih, Penatua Batu Gerindra Ilahi. Saya pasti akan datang berkunjung ketika saya punya waktu di masa depan." Zhou Yuan membungkuk ke arah lapisan angin, tetapi tidak ada jawaban. Zhou Yuan tidak keberatan sama sekali. Dengan satu hembusan nafas, rohnya dengan cepat menyusut berubah menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan saat itu dengan cepat turun ke tubuhnya. Ini adalah keuntungan dari tahap transformatif. Roh sekarang bisa mengubah ukuran sesuka hati. Selain itu, dia sekarang jauh lebih cepat, kembali secepat kilat. Dalam rentang singkat 100 napas, lembah gunung tempat dia meninggalkan tubuhnya memasuki akal sehatnya. Namun, saat Zhou Yuan hendak kembali ke lembah, matanya tiba-tiba berkilat. Tatapannya segera berbalik ke arah lain saat dia mengerutkan kening. Setelah kemajuannya ke tahap transformatif, indera rohnya telah naik ke dunia yang sama sekali baru. Indera rohnya sekarang dapat meluas hingga lebih dari 10 kali batas sebelumnya. Dengan demikian, dia dapat dengan mudah mendeteksi undulasi genesis Qi dalam jarak 100 mil. Roh Zhou Yuan berdiri di langit saat dia mengarahkan pekamugannya ke tempat beberapa sosok berkumpul. Perasaannya menjangkau, melihat segala sesuatu yang terjadi saat kemarahan melonjak di matanya. Segera setelah itu, rohnya dengan cepat melesat menuju lembah tempat tubuhnya berada. Gelombang genesis Qi dengan kejam meledakkan dada Liu Zixuan, membuatnya terbang. Tubuhnya menabrak tebing, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Kulitnya agak pucat. "Liu Zixuan, kamu harus tahu apa yang baik untukmu." Jin Teng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia dengan dingin menatap Liu Zixuan dan berkata, "Beritahu kami ke arah mana Zhou Yuan masuk. Kamu bukan target kami." Liu Zixuan menyeka darah di sudut mulutnya.
Senyum sedingin es muncul di wajahnya yang tampan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagus, kamu orang yang tangguh. Memikirkan seseorang yang baru saja memasuki paviliun angin berani melawanku. Kemarahan melonjak di mata Jin Teng. Karena kamu gagal menghargai kebaikanku, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Meskipun kami tidak diperbolehkan membunuh di distrik angin, patah tangan atau kaki sering terjadi. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa wakil Master Pavilion Zhou Yuan akan dapat melindungimu? Dia melihat ke arah Lin Zeng dan Wu Dao. Patahkan lengan dan kakinya. Lin Zeng dan Wu Dao mengungkapkan senyum sinis saat sosok mereka melesat ke depan. Liu Zixuan mengedarkan Genesis Ki-nya dan mencoba mundur. Namun, dia lebih lemah dari Lin Zeng dan Wu Dao. Dengan demikian, mereka terjebak hanya dalam 10 napas. Keduanya mencengkeram lengannya dari kiri dan kanan, membuatnya tidak bisa bergerak tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Keduanya dengan dingin berkata, apakah kamu akan memberitahu kami sekarang? Liu Zixuan meludahkan ludah berdarah ke arah mereka, menolak untuk menyerah. Tindakannya langsung membuat marah Lin Zeng dan Wu Dao. Kekuatan yang mengkhawatirkan meledak dari tangan mereka, dan mereka bermaksud untuk menghancurkan lengan Liu Zixuan. Namun, saat mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka, teriakan pedang yang keras tiba-tiba terdengar. Cahaya pedang menembus udara, langsung menuju keduanya. Serangan mendadak itu mengejutkan Lin Zhang dan Wu Dao. Mereka tidak berani menunda menghadapi ki pedang yang begitu tangguh dan dengan cepat mengirimkan tendangan ke dada Liu Zixuan, menendangnya ke arah ki pedang yang mendekat. Pedang ki menghilang sebelum bisa mengenai Liu Zixuan, dan sesosok muncul di belakangnya seperti hantu. Sebuah tangan dengan kuat meraih bahunya, membantunya menstabilkan tubuhnya. Ekspresi Liu Zixuan berubah saat melihat penyelamatnya, dan dia buru-buru berteriak, cepat kabur, pergi dan temukan wakil Master Pavilion Ye. Penyelamatnya jelas adalah Zhou Yuan, yang bergegas secepat mungkin. Namun, Liu Zixuan agak khawatir. Meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Jin Teng sehari sebelumnya, pihak lain memiliki 3 orang di pihak mereka, dan mereka tampaknya telah siap. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang. Dia menepuk bahu Liu Zixuan dan berkata, istirahat dulu. Dia kemudian berjalan di depan Liu Zixuan saat dia dengan dingin memelototi trio Jin Teng. Kalian mencariku. Jin Teng mengungkapkan ekspresi gembira dan dengan sinis berkata, oh, saya tidak percaya bahwa wakil Master Pavilion Zhou masih berani muncul. Zhou Yuan menatap ketiganya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, kamu berani melawan atasanmu. Jin Teng tertawa. Kami bersaudara telah menggunakan koin asal kami dan berharap untuk meminjam beberapa dari wakil Master Pavilion Zhou. Bagaimana dengan ini? Serahkan koin asal yang kamu kumpulkan kemarin dan kami akan segera pergi. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuatku kesulitan? Jin Teng mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa kami membutuhkan keberanian untuk mencari Anda? Meski perubahan ekspresi Jin Teng samar, Zhou Yuan segera mendeteksinya. Matanya berkedip-kedip berpikir. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk menantangku hanya karena kamu menemukan 2 pembantu? Sepertinya pelajaran yang kuberikan kemarin belum cukup. Mata Zhou Yuan acuh tak acuh. Bualan tak tahu malu. Jin Teng tertawa marah, sementara Lin Zeng dan Wu Dao menunjukkan senyum mengejek. Ketiganya perlahan mengepung Zhou Yuan saat Genesis Ki yang kuat meletus dari tubuh mereka. Ekspresi Liu Zixuan sedikit berubah. Namun, ekspresi Zhou Yuan bahkan tidak bergetar. Dia mengulurkan tangan, dan bola pedang muncul di atas telapak tangannya. Ki ular surgawi membentuk lapisan sisik biru kecil pada bola itu, dan gumpalan api tak terlihat naik darinya. Karena kamu menolak untuk memberitahuku, pertama-tama aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Pedang Ki yang mematikan meraung saat kehancuran gelombang terbentang. Namun, Jin Teng hanya mencibir sambil mengejek, kamu masih ingin bertarung. Saya hanya ceroboh kemarin, dan hari ini kami memiliki 3 orang di pihak kami. Apa menurutmu serangan pedangmu ini akan berguna? Genesis Ki tanpa batas mengalami gangguan dari tubuhnya saat dia berbicara. Cahaya azure menyatu ke arah tangannya, samar-samar membentuk Genesis Rune yang sangat tidak lengkap. Meskipun tingkat penyelesaian rune tidak tinggi, tetap memberikan dorongan untuk Genesis Ki milik Jin Teng. Selain itu, juga membuatnya lebih gesit dan lincah. Lin Zeng dan Wu Dao juga mengeluarkan Genesis Ki dan rune roh angin yang tidak lengkap. Mereka bertiga telah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan sehari sebelumnya. Karena mereka sudah terlibat bersama,
Tidak ada alasan untuk tidak bekerja sama. Mata Zhou Yuan tetap tenang saat bola pedang perlahan terangkat dari telapak tangannya. Pedang Qi diringkas menjadi pedang panjang yang ditutup sisik biru. Itu bersinar dingin di bawah cahaya saat api tak terlihat diam-diam berdenyut di sekitarnya. Dengan jentikan, kilatan cahaya pedang tiba-tiba melesat, disertai teriakan pedang yang jelas. Cahaya pedang menembus udara, langsung menuju Lin Zeng. Hah! Lin Zeng dengan dingin mendengus. 3 lingkaran cahaya dueling ilahi langsung muncul di depannya. Dia tahu bahwa dia hanya perlu bertahan untuk 1 nafas agar Jin Teng dan Wu Dao datang membantunya. Mereka bertiga pasti bisa mengalahkan Zhou Yuan bersama. Cahaya keemasan sangat cepat, tiba di depan Lin Zeng dalam sekejap mata. Pedang dengan kejam menusuk ke arah 3 lingkaran cahaya dueling ilahi yang menghalangi jalannya. Suara samar terdengar saat cahaya pedang menyapu, dan pupil mata Lin Zeng menyusut dengan keras. Yang membuatnya ngeri, 3 lingkaran cahaya dueling ilahi yang telah dia tuangkan semua kekuatannya langsung ditembus. Ekspresinya berubah drastis, Lin Zeng tanpa sadar berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah belajar dari kesalahan Jin Teng, Lin Zeng telah mencurahkan semua kekuatannya untuk pertahanannya, dan dia bahkan menggunakan rune roh anginnya yang tidak lengkap untuk lebih memperkuat pertahanannya. Bagaimana itu bisa langsung terkoyak? Cahaya pedang secara alami tidak menunggunya untuk mengatasi keterkejutannya. Dia segera merasakan sakit yang hebat di lengan kanannya, dan darah menyembur keluar. Seluruh lengannya telah terputus. Lin Zeng melolong kesakitan. Ekspresi Jin Teng dan Wu Dao berubah drastis. Mereka tidak menyangka Lin Zeng akan kehilangan lengan setelah 1 pertukaran. Bola pedangnya menjadi lebih tangguh. Jin Teng berteriak kaget. Baru sekarang dia menyadari bahwa cahaya pedang dari Zhou Yuan agak berbeda dari hari sebelumnya. Dia samar-samar bisa merasakan aura mematikan yang berdenyut darinya yang tampaknya mampu memotong bahkan ruang itu sendiri. Itu jelas jauh lebih kuat daripada hari sebelumnya. Meskipun Jin Teng telah dikalahkan oleh 1 serangan pedang dari Zhou Yuan sehari sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa itu adalah jurus terkuat Zhou Yuan. Jika dia telah menggunakan semua kekuatannya saat itu, dia mungkin bisa menahannya. Oleh karena itu, mereka datang dengan persiapan keesokan harinya dan siap secara mental untuk menggunakan pertahanan terkuat mereka. Siapa yang bisa membayangkan Lin Zeng akan kehilangan lengan setelah 1 pertukaran? Orang harus tahu bahwa Lin Zeng tidak lebih lemah dari Jin Teng. Mungkinkah dia menahan diri kemarin? Jin Teng tidak percaya. Bagaimanapun, dia menolak untuk percaya bahwa Zhou Yuan bisa tumbuh lebih kuat setelah 1 malam. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah, jelas tidak memperhatikan keterkejutan Jin Teng. Kekuatannya memang melonjak selama beberapa hari terakhir. Dia telah menembus selama sesi kultivasinya pada malam sebelumnya, meningkatkan fondasi genesis Qi sebesar 3 juta. Selanjutnya, rohnya kemudian naik ke tahap transformatif yang telah lama diinginkan di distrik angin keesokan harinya. Oleh karena itu, meskipun tidak ada perubahan yang terlihat jelas, kekuatannya telah berkembang pesat. Setelah memotong lengan Lin Zeng, cahaya pedang menyala lagi, langsung menuju Wu Dao. Bajingan, ekspresi Wu Dao menjadi gelap saat dia menggenggam tangannya. Bilah paruh Phoenix muncul di dalamnya. Dengan raungan, dia mengayunkan pedangnya, melepaskan gelombang cahaya pedang sepanjang 100 kaki. Cahaya pedang yang menyapu melewati celah-celah yang dalam di tanah dan menghancurkan batu-batu besar menjadi debu. Serangan itu jelas memiliki kekuatan destruktif yang sangat mengkhawatirkan. Cahaya pedang dan pedang bertabrakan, menciptakan dentang yang menggema. Saat gelombang kejut menyebar, bilah Phoenix di tangan Wu Dao bergetar hebat sebelum tersentak dari tangannya. Tangannya pecah, menyemburkan darah kemana-mana. Cahaya pedang tiba seperti piton raksasa, meninggalkan semburan darah dan lengan lain yang terputus di belakangnya. Wu Dao melolong dalam sengsara saat dia meraih ujung di mana lengannya seharusnya berada. Sosok Jin Teng segera membeku di jalurnya. Kulitnya pucat pasi saat dia menatap Zhou Yuan dengan ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Zhou Yuan telah mengalahkan Lin Zeng dan Wu Dao dalam waktu kurang dari selusin nafas. Jin Teng bukan satu-satunya, bahkan Liu Zixuan tercengang saat menatap pemkamugan ini. Di kota Xuanzhou, Zhou Yuan telah berjuang keras untuk akhirnya menang atas Mo Yuan. Sudah berapa lama sejak saat itu? Sulit dipercaya dia sudah tumbuh cukup kuat untuk mengalahkan lawan di level itu. Sepertinya kamu tidak cukup siap. Zhou Yuan berdiri di udara, matanya setajam cahaya pedang saat dia menatap Jin Teng. Ekspresi Jin Teng berfluktuasi dengan cepat, dan dia tiba-tiba mundur sepersekian detik kemudian.
Baru sekarang dia akhirnya mengerti bahwa mereka mencari Zhou Yuan mirip dengan domba yang memasuki sarang harimau. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan segera menghadapi nasib yang sama seperti Lin Zeng dan Wu Dao. Sudah terlambat untuk pergi. Zhou Yuan tidak berniat membiarkan biang keladinya pergi. Dengan gelombang lengan bajunya, cahaya pedang melonjak ke langit. Jin Teng mendorong kecepatannya hingga batasnya, wajahnya dipenuhi rasa takut. Namun, cahaya pedang muncul tepat di depannya. Cahaya samar-samar bergetar, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Jin Teng dari segala arah. 3 lingkaran cahaya dueling ilahi muncul di sekitar Jin Teng saat Genesis Ki-nya beredar, membentuk lapisan Genesis Ki pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Pedang menghujani, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di 3 lingkaran cahaya dueling ilahi. Lingkaran cahaya segera mulai bergetar hebat, dan kemudian meledak dengan ledakan keras di bawah mata ketakutan Jin Teng. Banyak pertahanan Genesis Ki-nya telah hancur dalam sekejap. Tolong kasihani, Wakil Master Pavilion. Jerit Jin Teng. Tidak ada lagi jejak sikap suka memerintahnya sebelumnya, wajahnya sekarang dipenuhi dengan kengerian. Namun, Zhou Yuan tidak tergerak. Dia berpikir bahwa dia sudah melakukan cukup banyak sehari sebelumnya dan tidak pernah berharap Jin Teng akan meminta kaki setelah diberi 1 inci. Untuk berpikir bahwa dia bahkan berani mencari pembantu dan mengejar wakil Master Pavilion Angin berpangkat tinggi, jika orang seperti itu dilepaskan dengan mudah, Zhou Yuan tidak lagi memiliki martabat atau otoritas di Pavilion Angin. Cahaya pedang tanpa ampun menebas, dengan bersih memotong salah satu lengan Jin Teng. Jin Teng menjerit kesakitan sambil berguling-guling di tanah. Sosok ketiganya yang sebelumnya sombong kini menjadi labu yang berguling-guling di tanah. Zhou Yuan memberi isyarat dengan tangannya, dan cahaya pedang berubah kembali menjadi bola pedang saat mendarat di telapak tangannya. Dengan putaran kecil, itu menghilang. Saudara Liu, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Yuan menoleh dan melihat ke arah Liu Zixuan. Rasa dingin di matanya telah menghilang, digantikan oleh tatapan lembut. Meskipun Liu Zixuan dalam kondisi yang agak menyedihkan, dia tidak mengalami luka serius. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya. Masih ada sedikit ketidakpercayaan di matanya saat dia menatap trio Jin Teng. Sepertinya dia belum sepenuhnya kembali ke akal sehatnya. Zhou Yuan terkekeh dan kembali ke trio Jin Teng. Maukah kalian memberitahu saya siapa yang menyuruh kalian bertiga untuk melakukan ini? Kulit Lin Zeng pucat pasi, tapi tatapannya tetap tajam saat dia berkata, jangan terlalu senang, Zhou Yuan. Saya tidak percaya kamu berani membunuh kami. Wu Dao juga menggeram, bos kami adalah Chen Beifeng. Kamu sentuh kami dan lihat apa yang terjadi. Chen Beifeng. Zhou Yun sedikit terkejut. Dia orang di balik ini. Wu Dao tertawa dingin. Aku hanya tidak terbiasa melihat pendatang baru sepertimu bertindak begitu arogan. Mengapa saya membutuhkan wakil Master Pavilion Chen untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Tatapan Zhou Yuan samar-samar berkedip saat dia mengabaikan kata-kata mereka. Dia tahu bahwa Chen Beifeng pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Tetapi mengapa orang seperti itu mempersulitnya? Chen Beifeng seharusnya belum melihatnya sebagai ancaman kan? Namun, karena Chen Beifeng berani melakukan hal seperti itu, tidak ada yang bisa menyalahkan Zhou Yuan karena tidak memberinya muka. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh menatap trio Jin Teng. Membunuh kalian memang melanggar aturan. Trio Lin Zeng menunjukkan senyum dingin. Tapi kata-kata Zhou Yuan selanjutnya membuat senyum di wajah ketiganya menjadi kaku. Namun, kamu berani mencoba dan membunuh wakil Master Pavilion. Sudah sepantasnya kalian kehilangan 4 anggota tubuh dalam pertarungan. Petik 2. Trio itu berteriak ketakutan, kamu berani. Zhou Yuan mengabaikan mereka. Dengan genggaman tangannya, dia mengusap pisau paruh Phoenix Wu Dao ke tangannya. Dia mengedarkan Genesis Ki-nya, dan cahaya pedang mematikan dengan kejam menebas ke arah kaki ketiganya. Saat cahaya pedang terpantul di pupil ketiganya, ekspresi ketiganya berubah drastis. Jika mereka kehilangan keempat anggota badan, itu masih akan terlalu merugikan mereka bahkan jika mereka berhasil menumbuhkan kembali anggota badan dengan obat yang berharga, dan kultivasi mereka akan melambat menjadi merangkak. Mereka tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jerit Jin Teng dengan suara bergetar. Cahaya pedang berhenti. Zhou Yuan duduk di atas batu besar. Dia menyandarkan pisau paruh Phoenix ke bahunya saat dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, ku dengar kalian bertiga ingin merampokku. Perasaan tidak nyaman muncul di hati Jin Teng.
Karena kalian masih punya 2 kaki dan 1 lengan, bagaimana dengan ini? 30 koin asal untuk Saguru Gota Tubuh. Yup, jadi kalian masing-masing harus menyerahkan total 90 koin, dan aku akan meninggalkan anggota tubuhmu yang tersisa. Senyum ramah di wajah Zhou Yuan membuat trio Jinteng menggigil tak terkendali seolah-olah mereka telah melihat setan yang mengerikan. 90 koin asal. Setelah mendengar angka ini, trio Jinteng berhenti melolong kesakitan. Dengan wajah marah, mereka meraung, kamu sekalian saja merampok kami. Bukankah itu yang aku lakukan? Zhou Yuan mengangkat bahu. Dia menunjuk lengan dan kaki ketiganya dengan pisau paruh Phoenix dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi kalian tidak berniat membayar. Lalu aku akan mengambil tangan dan kakimu. Dia membuat gerakan menggergaji dengan pisau. Kulit Jinteng berubah menjadi hijau karena ketakutannya saat dia buru-buru berkata, Wakil Master Pavilion Zhou, kami hanya diberi 30 koin selama sebulan dan tidak memiliki banyak tabungan. Di mana kita dapat menemukan begitu banyak koin? Kamu pikir ini toko? Masih mencoba tawar-menawar denganku. Saya hanya bisa mengambil anggota tubuh yang tidak mampu kamu bayar. Zhou Yuan benar-benar tidak tergerak saat matanya perlahan menjadi tenang. 10 nafas. Jika kalian tidak dapat mengambil jumlah dalam waktu itu, jangan repot-repot. Zhou Yuan dengan ringan menutup matanya saat niat membunuh menyebar dari tubuhnya. Ekspresi trio Jinteng berfluktuasi tak tentu, mereka jelas tidak menyangka Zhou Yuan begitu tidak masuk akal. 10 napas berlalu dalam sekejap mata. Zhou Yuan membuka matanya. Dia tidak membuang waktu dan mengayunkan pedang Phoenix di tangannya ke bawah. Jinteng dapat merasakan kesedihan Zhou Yuan dan mengerti bahwa Zhou Yuan benar-benar berniat untuk memotong lengan dan kaki mereka. Dia tidak berani membuang waktu lagi dan buru-buru berteriak, saya akan membayar. Dia menepuk tas spasialnya dan beberapa lusin koin berkilau segera muncul dari dalam. Zhou Yuan melambaikan lengan bajunya, menyedot koin asal seperti kristal yang berkilauan ke tangannya. Indera rohnya menyapu dan menarik diri tanpa perubahan ekspresi sebelum tatapan dinginnya beralih ke dua lainnya. Wajah Lin Zeng dan Wu Dao dipenuhi dengan penderitaan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain dengan patuh menyerahkan koin asal mereka, hampir membuat diri mereka bangkrut untuk menghindari bencana ini. Zhou Yuan mengambil koin sebanyak 270 koin saat kegembiraan yang tak terkendali melonjak di hatinya. Dia sebelumnya khawatir tentang kurangnya koin asalnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa Sinterklas akan mengunjunginya tiba-tiba. 270 koin seharusnya cukup untuk 1 bulan kultivasikan. Dengan jentikan, Zhou Yuan mengirim 50 koin asal terbang ke arah Liu Zixuan. Yang terakhir menatap kosong ke arah Zhou Yuan. Setiap orang yang hadir memiliki andil. Zhou Yuan menyeringai. Meskipun dia hanya bertemu Liu Zixuan beberapa kali sebelumnya, dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain itu, dia telah menyaksikan bagaimana Liu Zixuan lebih suka dipukuli oleh Jinteng dan gengnya daripada mengungkapkan lokasinya. Liu Zixuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Namun, Zhou Yuan mendorong 50 koin asal ke tangannya. Mereka telah melukaimu. Anggap ini sebagai kompensasi, kata Zhou Yuan. Liu Zixuan tertawa pahit. Dia dengan jelas memahami nilai dari 50 koin asal ini, dan itu jelas merupakan kompensasi yang terlalu banyak untuk pemukulannya sebelumnya. Namun, dia juga mengerti bahwa ini adalah pertunjukan niat baik Zhou Yuan, jadi dia menyimpan koin itu setelah sedikit pertimbangan. Aku akan menganggapnya sebagai keberuntunganku kali ini. Setelah membagi rampasan, kedua individu itu semakin dekat dan saling menyeringai. Pada saat ini, Jinteng dengan sangat hati-hati bertanya, Wakil Master Pavilion Zhou, bisakah kita pergi sekarang? Zhou Yuan melirik ke arah mereka saat senyum aneh muncul di wajahnya. Kenapa kamu harus pergi? Jinteng terkejut. Kami sudah memberimu koin asal. Koin asal ini hanya untuk membeli kembali lengan dan kakimu. Kapan aku mengatakan aku akan melepaskan kalian? Zhou Yuan tertawa dingin. Bajingan ini, bagaimana dia bisa melepaskan mereka dengan mudah? Kamu. Kemarahan berkembang di wajah ketiganya. Tapi sebelum mereka bisa mengatakan hal lain, Zhou Yuan melambaikan lengan bajunya. Aliran Genesis Qi melesat keluar dan mengikat ketiga orang itu dan menutup mulut mereka. Liu Zixuan berkata dengan suara rendah, Zhou Yuan, aku pernah mendengar bahwa Lin Zeng dan Wu Dao adalah bawahan Chen Beifeng. Masalah ini. Zhou Yuan dengan samar mengangguk ketika dia menjawab, bisakah aku menyusahkanmu untuk menemukan wakil Master Pavilion Ye? Jika kamu berhasil menemukannya, tolong minta dia untuk datang ke pintu masuk menara angin.
Saat melihat penampilan Zhou Yuan, Liu Zixuan mengerti bahwa dia tidak akan mengambil barang-barangnya. Namun, ini pasti akan menyinggung perasaan Chen Beifeng. Chen Beifeng saat ini adalah pesaing yang paling disukai untuk posisi Master Paviliun Angin dan sangat populer di Paviliun Angin. Dia jauh dari sebanding dengan Jin Teng dan yang lainnya. Namun, Liu Zixuan akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik tersebut. Dalam waktu singkat dia mengenal Zhou Yuan, Liu Zixuan tahu bahwa Zhou Yuan bukanlah seseorang yang akan dengan mudah berubah pikiran. Baiklah, kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Liu Zixuan mengangguk sebelum sosoknya terangkat ke udara. Zhou Yuan mengirim Liu Zixuan pergi dengan matanya sebelum dengan dingin melihat ke arah trio yang masih berjuang. Dengan tawa sedingin es, dia mulai terbang menuju pintu masuk distrik angin sambil menarik ketiganya di belakangnya. Pemkamugan dia menyeret tiga sosok yang berjuang sangat menarik perhatian dan secara alami menarik tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu, wakil Master Paviliun Zhou. Apa yang dia seret? Sepertinya tiga orang. Mereka terlihat sedikit akrab. Bukankah itu kamu Jin Teng, Wu Dao dan Lin Zeng? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa wakil Master Paviliun Zhou Yuan menarik mereka seperti layang-layang? Kamu Wu Dao dan Lin Zeng berada di wakil Master Paviliun Chen Beifeng, untuk berpikir bahwa wakil Master Paviliun Zhou Yuan benar-benar berani menyentuh mereka. Cepat, ayo ikuti mereka. Pasti akan ada hiburan nanti. Petik 2. Zhou Yuan dengan berani menyeret ketiganya melalui distrik angin, menyebabkan kehebohan di antara banyak anggota Paviliun Angin. Untuk sesaat, semua orang mengesampingkan pelatihan mereka dan buru-buru mengikuti dari kejauhan. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang saat dia melirik kerumunan yang semakin banyak. Dia akan meledakkan masalah ini dan membiarkan semua orang tahu konsekuensi dari menantangnya. Zhou Yuan segera tiba di platform batu di pintu masuk distrik angin. Banyak anggota Paviliun Angin telah berkumpul di sana, tetapi dia mengabaikan mereka saat dia meraih ketiganya dan melangkah keluar dari distrik angin. Menara Asal Empat Roh. Di luar Menara Angin, Zhou Yuan melihat kerumunan yang lebih besar saat dia melangkah keluar. Bahkan anggota dari tiga paviliun lainnya telah mendengar berita tersebut dan datang untuk menonton. Dengan trio Jin Teng di tangannya, tatapan Zhou Yuan menyapu seluruh area saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, Jin Teng, Lin Zeng dan Wu Dao telah melakukan pelanggaran berat terhadap atasan mereka di distrik angin. Mereka sebenarnya berani menyerang saya, tetapi akhirnya masing-masing kehilangan lengan dan ditangkap. Mereka tidak menghormati aturan Paviliun Anginku. Kata-kata ini langsung menarik napas kaget yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan demi tatapan menatap Zhou Yuan dengan takjub, pertama karena trio Jin Teng benar-benar memiliki keberanian untuk menyerang wakil Master Paviliun secara terbuka, kedua karena Zhou Yuan mampu menang atas mereka dan bahkan mengambil lengan dari masing-masing. Seberapa kuat dia? Tampaknya Master Paviliun baru ini telah menahan diri sehari sebelumnya. Jejak rasa hormat sudah mulai muncul dalam beberapa tatapan saat anggota yang berkumpul melihat ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan santai bertanya, apakah ada yang tahu hukuman apa yang menanti mereka yang mencoba membunuh atasan mereka di Paviliun Angin? Kerumunan terdiam sesaat sebelum seseorang berkata dengan suara rendah, menurut aturan Paviliun Angin, setiap kamu yang melakukan kejahatan seperti itu akan dicopot dari posisinya dan dilarang memasuki distrik angin selama 1 tahun. Zhou Yuan berteriak, karena ada peraturan seperti itu, aku akan mengikutinya. Mulai sekarang dan seterusnya, mereka bertiga akan dilucuti dari posisi kamu mereka. Semua anggota Paviliun Angin tersentak. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menanggalkan posisi tiga kamu Paviliun Angin. Ini bukan masalah kecil. Wakil Master Paviliun Zhou mungkin terlihat lembut, tetapi ternyata dia sangat kejam saat marah. Lancang. Namun, raungan segera menggelegar saat kata terakhir keluar dari mulut Zhou Yuan. Zhou Yuan, sejak kapan kamu menjadi orang yang mendikte apa yang terjadi di Paviliun Angin? Kamu berani memfitnah orang-orangku, apakah menurutmu aku, Chen Beifeng tidak ada? Sosok bercahaya tiba dari langit, mata berkobar karena amarah. Tatapan sedingin esnya mengunci Zhou Yuan saat dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya, Genesis Ki tanpa batas melonjak dengan momentum yang tak terhentikan, berubah menjadi semburan raksasa yang menyerang Zhou Yuan dengan kekuatan yang keras. Lepaskan mereka. Semburan raksasa Genesis Ki jatuh ke bawah setelah teriakan keras Chen Beifeng. Ruang bergetar saat semburan menyapu, dengan cepat memenuhi lingkungan dengan tekanan yang mengkhawatirkan. Ekspresi banyak penonton di sekitarnya berubah saat mereka buru-buru mundur,
takut terjebak dalam serangan itu. Mereka jelas bisa merasakan kemarahan Chen Beifeng. Serangan yang dia kirim sangat kuat, dan dia jelas berencana untuk mengajari Zhou Yuan pelajaran yang menyakitkan. Lagi pula tidak ada seorang pun di 4 paviliun yang tidak tahu bahwa Lin Zeng dan Wu Dao adalah bawahannya, namun Zhou Yuan masih berani secara terbuka menanggalkan posisi jabatan mereka di depan orang banyak. Ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan terhadapnya. Zhou Yuan juga bisa merasakan semburan yang mengkhawatirkan yang melonjak ke arahnya, menyebabkan matanya sedikit menyipit. Chen Beifeng memang sangat suka memerintah. Namun, jika Chen Beifeng mengira ini bisa mengintimidasi dia, Zhou Yuan hanya bisa mengatakan bahwa Chen Beifeng telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Rasa dingin melonjak di mata Zhou Yuan. Karena Chen Beifeng telah memilih untuk menekannya melalui kekerasan, Zhou Yuan tidak perlu menunjukkan kesopanan. Dengan putaran telapak tangannya, bola pedang itu muncul dan melesat maju. Pedang Qi yang deras dimuntahkan dan segera diselimuti oleh sisik dan api roh. Dengan dukungan dari 11 juta bintang Genesis Qi di dueling ilahi Zhou Yuan, cahaya pedang berubah menjadi pedang biru bersinar raksasa. Di bawah tatapan orang banyak yang menonton, pedang raksasa itu dengan ganas menabrak semburan Genesis Qi yang masuk. Gelombang kejut Genesis Qi yang mengamuk tanpa tandingan meletus dari tabrakan. Beberapa penonton terlempar ke belakang. Gelombang kejut menyebar saat kedua kekuatan saling menghancurkan. Pedang biru bercahaya melesat ke belakang, kembali menjadi pedang bola saat Zhou Yuan menangkapnya. Namun, kekuatan yang kuat menyentak sosok Zhou Yuan, memaksanya mundur beberapa langkah. Pekamugannya sedikit berkilat. Dia telah merasakan kehebatan Chen Beifeng dari kontak singkat mereka. Tidak heran jika Chen Beifeng adalah pesaing terkuat untuk posisi Master Paviliun Angin. Sesosok muncul di udara, menampakkan dirinya sebagai Chen Beifeng. Ekspresi di matanya berfluktuasi tak tentu saat ia menatap Zhou Yuan. Dalam kemarahannya sebelumnya, dia awalnya bermaksud untuk melukai Zhou Yuan dengan cepat dan membuat kagum semua orang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan tidak hanya akan menetralkan serangannya tetapi juga hanya membayar harga kecil untuk mundur beberapa langkah. Ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Dari apa yang dirasakan Chen Beifeng tentang Zhou Yuan sehari sebelumnya, dia seharusnya tidak mampu menerima serangan seperti itu tanpa cedera. Chen Beifeng mengerutkan kening, tapi dia segera mengesampingkan pemikiran ini. Tidak peduli seberapa baik kinerja Zhou Yuan, tidak mungkin baginya untuk membiarkan posisi Lin Zeng dan Wu Dao dicopot. Orang harus tahu bahwa hanya ada 8 paviliun Kong Kamu di seluruh paviliun angin, 4 di antaranya adalah bagian dari kampnya. Ini adalah hasil dari upaya dalam jangka waktu yang lama, dan akan menjadi kerugian besar jika dia membiarkan Zhou Yuan menyingkirkan mereka secara tiba-tiba. Lebih penting lagi, itu akan membuatnya kehilangan muka. Wakil Master Paviliun Zhou Yuan, meskipun menyinggung Jin Teng kemarin mungkin membuatmu sangat tidak bahagia, kamu tidak bisa egois membalas dendam dengan cara seperti itu karena itu hanya akan membuatmu terlihat seperti lelucon. Biarkan mereka pergi, dan saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, kata Chen Beifeng sambil melirik Zhou Yuan dengan tidak peduli. Nada suaranya biasa saja, tetapi ada petunjuk bahwa dia terbiasa memerintah orang lain dengan suaranya. Sepertinya tidak ada yang pernah mematuhinya di paviliun angin selama bertahun-tahun. Zhou Yuan mengangkat kelopak matanya dan berkata, Wakil Master Paviliun Chen Beifeng, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Ketiganya benar-benar berani menyerangku di distrik angin, melawan atasan mereka. Apakah menurutmu mulah yang menetapkan aturan di paviliun angin kita? Nada suaranya juga tenang, tetapi di dalamnya ada sikap keras kepala dan pantang menyerah yang mirip dengan batu. Ini menyebabkan keributan kecil terjadi di sekitarnya, terutama di antara anggota paviliun angin, yang mau tidak mau melebarkan mata mereka. Mereka belum pernah melihat orang yang berani berbicara dengan Chen Beifeng dengan cara ini di paviliun angin. Faktanya, bahkan Ye Bingling, yang juga seorang wakil Master Paviliun, akan selalu menderita dalam bentrokan berulang mereka. Sikap Zhou Yuan juga menyebabkan mata Chen Beifeng menjadi dingin. Segera setelah itu, Chen Beifeng dengan muram berkata, omong kosong, mengapa mereka bertiga menyerangmu tanpa alasan? Jangan berpikir bahwa kamu dapat memfitnah orang lain tanpa konsekuensi hanya karena kamu adalah wakil Master Paviliun baru. Saya juga curiga ada orang lain yang mengarahkan mereka. Zhou Yuan tertawa sedingin es saat dia menatap tajam ke arah Chen Beifeng. Ekspresi Chen Beifeng semakin membeku saat dia dengan dingin berkata, kamu memuntahkan omong kosong.
Dia mengambil langkah maju saat Genesis Ki yang tak terbatas meletus dari tubuhnya, membentuk 3 lingkaran cahaya 9 warna di belakangnya. Jika wakil Master Pavilion Zou bersikeras untuk menghakimi mereka bertiga secara tidak adil, aku tidak akan duduk diam. Dari kelihatannya, dia bermaksud untuk secara paksa merebut ketiganya dari tangan Zhou Yuan. Wakil Master Pavilion Chen Beifeng, betapa beraninya kamu. Suara dingin dan jernih tiba-tiba terdengar. Banyak tatapan menoleh dan melihat 3 sosok berjalan keluar dari pintu masuk menara angin. Yang memimpin mereka adalah Ye Bingling, sementara Liu Zixuan dan Yi Qiushui mengikuti di belakang. Sejak kapan kata-katamu mengesampingkan aturan Paviliun Angin? Apakah kamu pikir kamu sudah menjadi Master Paviliun Angin? Suara menyenangkan Ye Bingling dipenuhi dengan rasa dingin yang membekukan. Kerutan Chen Beifeng semakin dalam saat dia berkata, itu hanya cerita sepihaknya. Ye Bingling melirik Liu Zixuan. Dia berjalan ke depan dan berkata, semua yang dikatakan wakil Master Pavilion Zhou Yuan benar, mereka telah mengeroyok saya untuk mencari wakil Master Pavilion Zhou Yuan, berharap untuk mengorek lokasinya dari bibir saya. Jika wakil Master Pavilion Zhou Yuan tidak bergegas tepat waktu, mereka akan mematahkan lenganku. Keributan menyapu kerumunan. Kelopak mata Chen Beifeng berkedut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa trio bodoh Jin Teng akan meninggalkan saksi. Liu Zixuan memiliki ikatan dengan Zhou Yuan, kata-katanya tidak dapat dipercaya. Chen Beifeng menolak untuk mundur. Dia menolak untuk mengakuinya bahkan jika dia harus berubah menjadi hitam menjadi putih. Alis Ye Bingling berkerut. Hehe, tempat yang sangat hidup. Namun, tawa menyela saat Ye Bingling hendak berbicara. Sosok berjubah merah muncul di samping Chen Beifeng. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan senyum santai. Penampilan orang ini sekali lagi menggemparkan kerumunan. Wakil Master Pavilion Api, Wang Chen. Ye Bingling juga terpana dengan penampilannya. Pria muda bernama Wang Chen tersenyum sambil melambai. Lama tidak bertemu, Wakil Master Pavilion Ye. Tatapannya menyapu ke arah Zhou Yuan saat dia berkata, saya percaya ini semua adalah kesalahpahaman, dan tidak perlu membuat semua orang begitu tidak bahagia. Lagi pula, itu akan memengaruhi reputasi Pavilion Angin Anda. Bagaimana kalau saya menengahi untuk kalian? Saya menyarankan wakil Master Pavilion Zhou Yuan untuk membiarkan mereka pergi dan mereka meminta maaf kepada Anda. Bukankah ini kesimpulan yang sempurna? Zhou Yuan dengan tenang menatap wakil Master Pavilion Api. Ketika dia muncul, Zhou Yuan menyadari sumber masalah hari itu. Itu kemungkinan terkait dengan aula api Scarlet dari Sekte Roh Surgawi. Selanjutnya, Pavilion Api berada di bawah kendali Sekte Roh Surgawi. Sepertinya Wang Chen yang tampaknya tidak berbahaya ini diam-diam menarik tali di balik insiden hari itu. Tentu saja, tidak mungkin aula api Scarlet tidak ada hubungannya dengan itu juga. Orang-orang ini jelas tidak mau melepaskannya hanya karena dia telah memasuki Pavilion Angin. Alis Ye Bingling hampir berubah vertikal, jelas tidak mengharapkan ucapan tiba-tiba dari Wang Chen. Dia adalah wakil Master Pavilion dari Pavilion Api dan merupakan tokoh terkenal di 4 pavilion. Ekspresi Chen Beifeng sedikit melunak. Karena saudara Wang Chen bermaksud untuk menengahi, saya tentu saja tidak akan mendorong lebih jauh. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhou Yuan menyela, wajahnya tanpa ekspresi. Masalah ini harus ditangani sesuai dengan aturan. Bagaimana masuk akal bagi orang luar untuk ikut campur dalam urusan Pavilion Angin kita? Meskipun saya baru saja bergabung, saya memiliki beberapa pemahaman tentang peraturan. Jika posisi Master Pavilion kosong, dan ada perselisihan tentang hukuman, wakil Master Pavilion dapat memutuskannya dengan pemungutan suara. Oleh karena itu, saya sarankan mencopot posisi trio Jin Teng. Wajah Chen Beifeng menjadi kaku. Senyum di wajah Wang Chen juga membeku sesaat, lalu dia menatap Zhou Yuan sambil tersenyum dan berkata, apakah wakil Pavilion Master Zhou Yuan tidak memberiku wajah? Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh menjawab, jika wakil Master Pavilion Wang Chen keberatan dengan metode saya, Anda dapat melanjutkan dan mengajukan keluhan kepada 5 tetua agung. Mata Wang Chen sedikit menyipit saat dia terkekeh dan melambaikan jari ke arah Zhou Yuan. Namun, cahaya dingin dan amarah melonjak di kedalaman matanya. Dia jelas tidak mengharapkan wakil Master Pavilion yang baru diangkat untuk benar-benar berani melawannya di depan umum. Zhou Yuan mengabaikan mereka saat dia melihat ke arah Ye Bingling. Hukuman secara resmi akan diakui selama dia mendukungnya. Ye Bingling juga tidak menyangka Zhou Yuan begitu pantang menyerah. Namun, dia tidak ragu sama sekali. Bagaimanapun,
Dia dan Chen Beifeng memiliki hubungan yang buruk, dan pihak Chen Beifeng tidak memiliki siapapun selain menyalahkan diri mereka sendiri atas tindakannya hari ini. Oleh karena itu, dia memberikan anggukan persetujuan saat dia berkata, "Saya mendukung saran Anda." Ekspresi Chen Beifeng segera menjadi gelap. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua saat suaranya terdengar, dari 3 wakil Master Pavilion, 2 setuju. Oleh karena itu, hukuman akan segera berlaku. Jin Teng, Lin Zeng dan Wu Dao akan dilucuti dari posisi Komkamu Pavilion mereka dan tidak akan diizinkan masuk ke distrik angin selama 1 tahun. Jika mereka melakukan pelanggaran lagi, mereka akan dikeluarkan dari Pavilion Angin. Ekspresi dari banyak anggota Pavilion Angin di sekitarnya sedikit berubah. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka melihat ke arah Zhou Yuan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa wakil Master Pavilion baru yang tampaknya baik hati ini tidak bisa diganggu jika marah. Hebat, luar biasa. Ini adalah satu-satunya kata yang bisa dikatakan Chen Beifeng. Dengan lambaian lengan bajunya, Genesiski meraih trio Jin Teng yang pucat pasi saat dia berbalik dan pergi. Wang Chen melirik Zhou Yuan dengan dingin saat dia dengan santai berkata, "Wakil Master Pavilion Zhou Yuan cukup berkarakter. Namun, saya yakin saya harus memberi Anda peringatan. Jika Anda tidak mengubah karakter ini, Anda akan menderita di 4 pavilion." Tampaknya ada makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Dengan dengusan terakhir, dia berbalik dan terbang ke udara. Para penonton diam-diam membasahi bibir mereka. Wakil Master Pavilion Angin yang baru adalah orang yang tidak kenal kompromi. Namun, dia sekarang telah menyinggung Wang Chen dari Pavilion Api dan Chen Beifeng. Apakah ini kebodohan atau bagian dari rencana rahasia? Apapun yang terjadi, hal ini pasti akan membuatnya dikenal di 4 pavilion. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a